Dia dikenal sebagai jenius lelucon di seluruh sekolah, terlebih lagi dia membangkitkan pekerjaan langka Yulin Witness di upacara transisi pekerjaan. Tapi aku mencibirnya, karena pada hari aku bangun, aku memicu resonansi langit dan bumi. Malaikat 6 sayap suci turun ke bumi, pada saat yang sama, ada 3 pekerjaan tersembunyi legendaris. Liu Ruyan, berbentuk pedang, mengaku sepanjang malam bahwa dia ingin melahirkan anak monyet untukku. Bahkan 2 sekolah terkenal terbaik di sebelah sama-sama memperebutkan pendaftaranku, tetapi aku menolak semua undangan. Karena aku perlu mengumpulkan cukup uang untuk menyembuhkan penyakit aneh adikku, tetapi sedikit yang aku tahu bahwa adikku membangkitkan. Sebagai sesama pekerjaan tersembunyi, wanita salju es, ternyata ini adalah dunia tempat permainan menyatu dengan kenyataan. 200 tahun yang lalu, malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa Blue Star. Setelah itu, gerbang transmisi adversity akan disegarkan di Blue Star setiap periode waktu. Manusia perlu melenyapkan kelompok monster di dalamnya untuk melindungi keamanan rumah mereka. Pada saat yang sama, manusia juga dapat naik level dengan mengalahkan monster seperti dalam game. Dan untuk menghasilkan uang untuk menghidupi adikku, aku memilih untuk memulai jalan seorang profesional. Karena di kehidupan sebelumnya aku adalah seorang yatim piatu. Aku tidak pernah merasakan cinta seorang ibu sedikit pun. Di kehidupan ini, ibuku juga meninggal lebih awal. Adik perempuanku, Yoyun, menderita penyakit aneh. Hanya kemampuan sihir dari pekerjaan pendeta yang dapat mengobatinya. Biaya pengobatan 3 yuan dapat langsung menghancurkanku, jadi untuk segera menyembuhkan penyakit aneh pada adikku. Beralih pekerjaan dan memasuki ruang bawah tanah untuk menghasilkan uang adalah satu-satunya pilihanku saat ini. Dan hari ini adalah upacara transisi pekerjaan tahunan. Saat ini, yang memimpin upacara adalah penyihir transisi tingkat 24. Aku melihatnya dengan ringan menyentuh tongkat di tangannya pada formasi transisi pekerjaan, dan gelombang energi yang dihasilkan oleh tabrakan dalam sekejap menabrak orang-orang yang menonton hingga berserakan. Aku menatap ke atas dengan iri. Secara umum, hanya gaji dasar penyihir pekerjaan transisi bisa mencapai 7 digit. Sesaat kemudian, guru kelas datang ke kerumunan untuk memanggil nama. Siswa yang namanya disebut dapat berada di formasi transisi pekerjaan. Pilih pekerjaan yang paling cocok untukmu dari 3 opsi. Saat ini, ekspresi guru kelas agak sedih, karena nilai kelas tahun ini umumnya tidak terlalu baik. Hampir 2/3 siswa telah beralih ke pekerjaan terkait kehidupan, dan sepertiga sisanya, bahkan jika itu adalah pekerjaan terkait pertempuran, adalah yang berada di peringkat terbawah. Guru dari kelas sebelah datang untuk membuat masalah saat ini. Hai, Lawang, kelasmu sepertinya hanya menyisakan ketua kelas yang belum naik, kan? Aku dengar nilai teorinya lumayan, tetapi dia tidak dapat membangkitkan bakat apapun di upacara kedewasaan 2,5 hari yang lalu. Ketika aku datang ke formasi transisi pekerjaan, aku tidak segera memunculkan panel pemilihan pekerjaan seperti yang lain. Sebaliknya, kalung di dadaku tiba-tiba bersinar terang. Segera setelah itu, jendela pop-up emas muncul di depanku. Sistem pekerjaan terkuat telah diaktifkan. Selamat kepada Tuan Rumah Yoyi karena berhasil membangkitkan perlindungan malaikat suci bakat Asci. Semua efek keterampilan ringan meningkat 2 kali lipat. Aku menggosok mataku. Apakah ini bakat pekerjaanku yang terlambat? Awalnya aku khawatir aku hanya bisa menjadi pekerjaan terkait kehidupan tingkat rendah di masa depan. Karena 3 pekerjaan yang dapat dibangunkan yang muncul dalam upacara transisi pekerjaan dapat memiliki hubungan yang besar dengan bakat yang membangunkan. Dan sekarang aku telah membangkitkan bakat Asci, yang berarti bahwa pekerjaan yang aku bangunkan tidak akan terlalu buruk. Karena panel sistem hanya dapat dilihat oleh diriku sendiri. Jadi saat ini ekspresi bos agak menyesal. Tebakannya tidak salah, bahkan jika nilai teori saya dapat menempati peringkat di kelas. Namun, tidak mampu membangkitkan kemampuan bakat selalu menjadi kesan para transenden. Namun, pada saat berikutnya, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari langit dan menembus awan. Kemudian langsung menuju pusat formasi transenden di tanah. Pemandangan di depan mata haruslah fenomena transenden yang tercatat dalam buku-buku kuno. Sekolah mereka kemungkinan akan menghasilkan seorang profesional tingkat legendaris tahun ini. Saat ini, sosok Bura muncul di depan mata saya. Saya melihat dengan seksama dan ternyata itu adalah malaikat 6 sayap suci. Dan yang berbeda dari yang lain adalah bakat baru saya dapat menyatu. Dia menyatu ke dalam tubuh saya dan kemudian berubah menjadi tanda di dahi saya. Saya merasa ada banyak energi yang terus-menerus menyerang organ dalam saya. Saat saya menyerap kekuatan malaikat, 3 profesi pilihan saya juga muncul. Penyihir cahaya, pendeta suci, paladin. Tapi ketiganya adalah profesi tersembunyi unik legendaris tanpa divisi tingkat. Jadi saya hanya bisa memilih berdasarkan kebutuhan saya sendiri. Penyihir cahaya adalah profesi dengan jalur output murni. Output jarak jauh memang sangat kuat, tetapi keterampilan penyelamatan nyawa relatif lebih sedikit. Di tahap awal, dalam beberapa salinan lingkungan output tinggi, kecelakaan sangat mudah terjadi. Pendeta suci memiliki banyak keterampilan penyelamatan nyawa, bahkan kemampuan untuk dihidupkan kembali. Hanya saja hanya ada beberapa keterampilan yang memiliki kemampuan output. Dalam sebagian besar kasus,
Saat menaklukkan salinan, saya hanya dapat mengandalkan rekan satu tim. Dan saya pribadi lebih suka membersihkan sendiri. Jadi pendeta juga tidak cocok untuk saya. Paladin terakhir adalah profesi serba bisa. Bisa menahan, bisa menyerang. Keterampilan bisa menjadi barisan depan, bisa juga menjadi output. Setiap nilai tidak terlalu menonjol, tetapi panelnya sangat cocok untuk semua jenis salinan. Terlebih lagi, kemampuan bakat saya, cahaya suci King He, dapat melengkapi kerusakan keterampilan berbasis cahaya. Ini akan mengkompensasi kekurangan output paladin. Jadi pilihan saya adalah beralih menjadi paladin. Setelah upacara transenden berakhir, saya menolak undangan teman sekelas saya untuk membentuk tim. Saat saya tiba di rumah, saya segera membuka panel sistem. Pertama, saya perlu mengalokasikan poin atribut profesi pemula. Pilihan saya adalah menambahkan semua poin atribut ke kekuatan. Karena paladin sudah memiliki cara pertahanan. Jika kerusakannya terlalu rendah di tahap awal, itu akan memengaruhi efisiensi pembunuhan monster. Kemudian sistem memunculkan panel tugas harian. Saya melihat jendela sembul di depan saya dan berpikir keras. Tantangan paladin ini sepertinya seharusnya menjadi percobaan pemula eksklusif untuk profesi paladin. Dan hadiahnya sangat besar. Layak dicoba. Saya mengangkat tangan dan mengklik tombol terima. Kemudian sistem meminta saya untuk mencocokkan tempat percobaan tingkat yang sesuai. Pengingat hangat, perlakukan percobaan ini dengan serius. Jika Anda mati di dalam, Anda juga akan mati di dunia nyata. Kemudian, detik berikutnya, sosok saya muncul di dalam gua yang tak berdasar. Melihat situasi ini seharusnya wilayah binatang buas Bimon. Otak binatang ajaib ini tidak berfungsi dengan baik, dan metode serangannya hanya beberapa. Saat ini adalah lawan pelatihan yang relatif cocok untuk saya. Benar saja, binatang ajaib yang keluar kemudian hampir sama dengan binatang buas Bimon yang tercatat dalam buku. Saya dengan mudah menghindari serangan diam-diam dari binatang buas Bimon. Sekarang tampaknya atribut fisik saya telah meningkat pesat. Bahkan dengan tangan kosong, saya dapat menahan serangan binatang buas Bimon. Dan penglihatan saya sekarang dapat memperlambat gerakannya ratusan kali. Pada saat ini, kekuatan tubuh hampir di luar imajinasi saya. Ini benar-benar paladin profesi tersembunyi legendaris. Saya hanya ingin tahu kejutan apa yang akan diberikan oleh keterampilan paladin kepada saya. Kemudian saya menyilangkan tangan di depan dada saya. Ekspresi dingin mengembun perlahan untuk membentuk seberkas cahaya salib. Ini adalah keterampilan kontrol paladin, bilah putih murni. Dapat memenjarakan gerakan target casting. Cahaya bila menghantam tubuh monster itu dan langsung mengunci gerakannya. Lalu aku mengeluarkan skill output nafas harimau. Terdengar suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap mata, aku sudah mencekik tenggorokan binatang buas behemoth, lalu dengan kuat melemparkannya ke udara. Kemudian aku melompat ke atas. Tinju yang membawa kekuatan paladin langsung menghancurkan lubang besar di tubuhnya. Ding dong, sistem memberitahuku bahwa aku berhasil membunuh binatang buas behemoth. Silakan pilih salah satu dari hadiah berikut sebagai hadiah pembunuhan. Setelah berpikir sejenak, aku memilih pedang satu tangan besi. Meskipun aku bisa memilih hadiah poin atribut tanpa ragu-ragu. Tetapi dompetku hampir semuanya dihabiskan untuk biaya pengobatan adikku, jadi bagiku, memiliki senjata akan lebih baik. Setelah aku keluar dari ruang percobaan dan kembali ke dunia nyata. Alarm di ponsel berdering. Itu mengingatkanku bahwa sudah waktunya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adikku. Sementara itu, di bangsal adikku, Yo Yun. Karena aku menunggak biaya pengobatan selama beberapa hari, sikap kepala perawat tidak baik. Dia meminta adikku untuk segera melunasi biaya pengobatan yang tertunggak. Jika tidak, adikku akan dikeluarkan dari ruang ICU besok. Saat itulah, tiba-tiba dua sosok asing muncul di bangsal. Sekitar setengah jam kemudian, aku bergegas ke rumah sakit. Setelah membuka pintu, aku melihat adikku yang sudah koma selama beberapa hari sudah bangun. Dan di sampingnya berdiri dua pria berjas asing. Saat aku tidak mengerti apa yang terjadi, salah satu pria berjas berjalan ke arahku. Tuan Yo, halo. Saya Zhao, Sekretaris Jenderal dari pemerintah kota. Kedatangan saya kali ini adalah untuk berdiskusi tentang beberapa hal dengan Anda. Apakah Anda punya waktu sekarang? Tiba-tiba aku terkejut. Orang tuaku hanya pekerja biasa sebelum meninggal. Secara logika, seharusnya tidak ada kontak dengan orang-orang dari pemerintah. Mungkinkah itu karena masalah transfer pekerjaan? Setelah berpikir selama 2,5 detik, aku berjalan mendekat dan menjabat tangannya. Tentu saja tidak masalah. Tidak nyaman di sini, mari kita bicara di tempat lain. Setelah tiba di kedai kopi di lantai bawah rumah sakit, Sekretaris Zhao mengambil inisiatif untuk menyatakan niatnya. Ternyata di pagi hari, wali kota mendengar bahwa aku membangkitkan bakatnya sendiri, penjaga malaikat suci, dan juga ditransfer menjadi satu-satunya kelas tersembunyi, Paladin. Oleh karena itu, dia secara khusus mengatur sejumlah sumber daya kultivasi untukku dan menempatkannya di brankas ban. Setelah selesai berbicara, Sekretaris Zhao menyerahkan kunci perak kepadaku. Saat ini, aku akhirnya mengerti. Sepertinya wali kota ingin menjadi investor malaikatku. Sumber daya ini mungkin hanya setetes air di lautan baginya.
Tetapi bagi aku saat ini, itu adalah bantuan yang tidak kecil. Untuk bisa cepat turun ke Dungeon dan mendapatkan lebih banyak uang, aku hampir tanpa ragu menerimanya. Kunci yang diberikan oleh sekretaris Zhao. Dalam sekejap mata, hari sudah berganti. Aku mengikuti guru kelas untuk pergi ke kantor penerimaan sekolah. Karena masalah transfer pekerjaan di dunia ini setara dengan ujian masuk perguruan tinggi di kehidupan sebelumnya. Setelah membangkitkan kelas langka, akan ada banyak universitas terkenal yang datang ke sekolah ini untuk melakukan rekrutmen khusus. Saat aku mendorong pintu kantor penerimaan hingga terbuka, kantor penerimaan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Kemudian guru yang paling dekat denganku menunjukkan ekspresi yang tidak sabar. Karena orangnya sudah datang, mari kita bersaing secara adil. Dia sebagai perwakilan dari Universitas Xishan, mengucapkan hadiah penerimaan. Jika aku mendaftar di Universitas Xishan, aku akan diberi hadiah 2 juta koin Longkuo, serta 3 buku keterampilan eksklusif untuk kelas Paladin. Aku sedikit terkejut. 2 juta koin Longkuo ini cukup untuk membayar biaya rawat inap adikku selama setahun. Selain itu, buku keterampilan Paladin ini sangat berharga dan tidak ternilai harganya, bahkan sumber daya yang diberikan oleh wali kota tidak memiliki nilai seperti itu. Berikutnya adalah Universitas Chuanan. Jika kamu masuk Universitas Chuanan, ada juga hadiah buku keterampilan Paladin. Terlepas dari nilainya, 3 buku keterampilan Paladin akan diberikan kepadaku setiap tahun. Jika dikonversi, aku akan mendapatkan 12 hadiah buku keterampilan dalam 4 tahun. Dan setelah mendaftar, ada juga ksatria peringkat 56 yang akan mengajariku secara pribadi. Saat ini, ekspresi dekan lama sedikit berubah. Aku tidak menyangka Universitas Chuanan, yang selalu berbeda, akan menawarkan tawaran yang begitu besar kali ini. Kamu harus tahu bahwa seorang ahli tingkat 56. Jumlahnya sedikit di seluruh planet biru. Menjadi muridnya, kamu tidak perlu khawatir tentang masa depan. Melihat ini, dekan tua memintaku untuk segera setuju. Aku hanya menggelengkan kepala, lalu berjalan maju dan membungkuk dalam-dalam di depanku. Aku menghargai niat baik para guru, tetapi aku memilih untuk melepaskan kesempatan penerimaan khusus ini karena aku ingin masuk ke 3 universitas top di negara ini. Setelah aku mengatakan apa yang aku pikirkan, ekspresi guru penerimaan yang awalnya ramah langsung berubah. Nafsu makanmu tidak kecil, nak, bahkan jika bakatmu luar biasa, jika kamu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukungmu. Pada akhirnya, kamu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan menurut penyelidikanku, kamu memiliki adik perempuan yang tidak sehat di rumah. Tanpa dukungan sumber daya dari kami, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa bertahan hidup dengan kemampuanmu sendiri. Setelah berbicara, para guru meninggalkan kantor penerimaan dengan marah. Meskipun kedengarannya agak tidak enak didengar, ada benarnya. Jumlah siswa yang diterima oleh 3 universitas top setiap tahun tidak pernah melebihi 300. Dan cakupan penerimaan mereka sangat luas. Selain manusia, ras seperti raksasa, goblin, dan elf juga berada dalam cakupan penerimaan. 3 universitas top ini tidak menghargai tingkat bakat dan jenis pekerjaan kandidat. Mereka hanya akan berdasarkan pada hasil penilaian untuk memilih mahasiswa baru setiap tahun. Jadi, tidak mudah untuk menonjol di antara jutaan kandidat. Namun, saat ini aku memiliki keyakinan di dalam hatiku bahwa 3 universitas top pasti ada dalam genggamanku. Jadi pada hari penilaian resmi, aku memilih untuk menyelesaikan salinan urian lilin tingkat kesulitan mimpi buruk sendirian. Meskipun Paladin biasanya berada di tim berperan sebagai barisan depan atau posisi pendukung, tetapi mekanisme keterampilan pekerjaan ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sendirian. Selain itu, menyelesaikan sendirian memungkinkan aku untuk mendapatkan hadiah izin salinan penuh. Hanya saja penampilanku yang percaya diri. Bagi orang lain, itu tampak seperti melebih-lebihkan diri sendiri. Bagaimanapun, bahkan siswa terbaik pun memilih untuk bekerja sama untuk melewati level dengan aman. Bahkan jika aku membangkitkan pekerjaan tersembunyi Paladin, mereka tidak percaya bahwa aku dapat berhasil menantang salinan urian lilin tingkat mimpi buruk. Isi yang diingatkan oleh penguji sebelum penilaian dimulai adalah bahwa kematian kita di salinan adalah kematian yang sebenarnya. Jika bertemu bahaya yang tak terpecahkan, segera gunakan gulungan kembali. Ding Juan, kami nanti. Dia langsung mengumumkan perhitungan waktu dimulai, lalu aku mengikuti formasi teleportasi dan memasuki level mimpi buruk. Salinan Meng Lilin, saat ini di sisi lain tribun penonton, adalah Direktur Biro Pendidikan dari berbagai kalangan. Setelah melihatku sendirian, dia dengan marah mempertanyakan kepala sekolah mengapa membiarkanku menyelesaikan misi ini sendirian. Harus diketahui bahwa kelas Paladin dalam tim memiliki efek 1+1 lebih besar dari 2, apalagi aku memilih. Ini masih tingkat mimpi buruk yang paling sulit, dan jika aku mati dikarena ini, maka seluruh kota Lijiang akan menerima pukulan berat. Kepala sekolah tua mendengar ini tetapi tidak berkomentar. Setelah kejadian terakhir aku secara terbuka menolak tawaran khusus dari universitas-universitas ternama, dia mengerti bahwa aku pasti memiliki kartu truf yang tidak diketahui di tanganku. Di sini, sebelum aku berjalan ke tempat gelap di dalam,
Seekor siluman kucing menerkamku, aku buru-buru mengeluarkan dari ransel. Senjata tingkat perunggu prelut abadi, ini dari sumber daya yang diberikan wali kota sebelumnya, memiliki efek pasif melukai target parah. Jauh lebih hebat dari pedang satu tangan yang diberikan sistem. Hanya dalam sekejap siluman kucing itu terbunuh, meskipun levelku saat ini hanya belasan. Tetapi setelah 2,5 bulan, di arena uji coba yang disediakan sistem, pelatihan terus-menerus. Sekarang nilai rata-rata dari setiap atributku telah mencapai standar seorang profesional level 13, jadi aku memilikinya. Ide untuk menyelesaikan mimpi buruk sendirian muncul, lalu aku melihat sosok-sosok yang terus mendekatiku. Kali ini, aku memilih untuk menyerang duluan. Segera mengayunkan kapak raksasa untuk mengeluarkan keterampilan berkas senjata, dapat meningkatkan atribut kekuatan dalam jarak tertentu, dan kekuatan serangan senjata. Kemudian aku menggunakan keterampilan kontrol pedang cahaya putih murni. Meskipun keterampilan ini terutama untuk efek kontrol, tetapi di bawah amplifikasi kemampuan bakat afinitas cahaya suci. Kerusakan serangan juga dapat langsung membunuh sejumlah besar monster kecil. Adegan ini jatuh ke mata penonton. Itu hanyalah pesta visual. Mereka berspekulasi bahwa aku pasti menambahkan semua poin atribut kekuatan. Jika tidak mungkin melakukan satu gerakan. Dapat membunuh monster secara instan, tetapi kecepatan dan konsistensi pelepasan keterampilanku sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa selain atribut kekuatan, tingkat kecerdasan juga pasti tidak rendah, apalagi jangkauan dan kekuatan serangannya. Semua terkontrol dengan sangat baik, dan ini diterapkan pada seorang pemula level 10, sungguh sulit dipercaya. Di sisi lain dari ruang, sekelompok monster kucing kecil menyerbu. Aku tetap memilih menggunakan pedang cahaya putih murni. Pertama, gunakan serangan area untuk membunuh kucing siluman yang berada di barisan depan. Meskipun yang di belakang tidak langsung mati, efek kemampuan akan mengunci gerakan mereka. Kemudian aku mengambil kapak besar untuk menyelesaikan pukulan terakhir, setelah kucing siluman terakhir jatuh. Sebuah lingkaran cahaya biru muncul di depanku, ini pasti portal teleportasi ke setiap ruangan. Aku tidak menyadari ada tribun penonton saat ini. Karena aku, semuanya jadi kacau. Karena aku hanya butuh 13 menit 17 detik untuk menyelesaikan stage pertama dari Dungeon Mimpi Buruk. Jauh lebih cepat setengah menit dari juara provinsi sebelumnya. Di sini, aku baru saja keluar dari lingkaran cahaya teleportasi, dan aku melihat sekelompok besar monster menungguku di depan. Melihat sosok mereka yang mengancam, kupikir trik stage sebelumnya tidak bisa digunakan karena level monster ini lebih tinggi. Terlebih lagi, mereka memiliki kerja tim yang jelas. Kucing iblis biasa bertindak sebagai peran pelacak sementara, dan kucing iblis neon di belakang bertanggung jawab atas penyembuhan kelompok. Dua kucing iblis mantra gelap api bertanggung jawab atas pengendalian dan perlindungan tembakan. Belum lagi, di belakang ada monster Minotaur Elite level 14 yang bertarung. Sekarang, di depanku ada pasukan yang terlatih, seperti yang kuharapkan. Di awal pertempuran, tubuhku dikurung oleh mantra yang dilepaskan oleh kucing iblis mantra gelap, dan kemudian kucing iblis sementara itu bergegas seperti kilat. Tapi aku sudah melakukan pekerjaan rumahku sebelum penilaian dimulai. Jadi, sedetik sebelum prajurit itu menyentuhku, aku mengangkat tanganku dan melepaskan skill kelas cahaya salib suci. Aku memusatkan kekuatan paladin di telapak tanganku. Energi dengan cahaya suci langsung mematahkan kutukan di tubuhku, dan sisa cahaya menghabisi semua kucing iblis di depan. Karena skill tipe cahaya memiliki pengekangan absolut terhadap monster tipe gelap level rendah ini. Jadi, jika yang diuji adalah Dungeon lain, aku mungkin tidak akan memilih solo. Pemandangan ini membuat kepala sekolah tercengang. Dia merasa bahwa paladin dianggap sebagai kelas pendukung benar-benar bohong. Dia dapat membalikan keadaan prajurit dalam sekejap dan mengubah tim banyak lawan menjadi duel 1 lawan 1. Dan pemurnian cahaya suci yang baru saja aku gunakan dan skill ilahi kelompok di atas serangan wajib ksatria. Pada saat ini, hanya Minotaur terkuat yang tersisa di medan perang. Orang ini sangat pintar. Pertama, dia menggunakan skill tubuh tiran untuk memblokir skillku, Pure White Light Blade, dan kemudian menggunakan stomping perang untuk membuatku melompat ke udara. Tapi ini sia-sia di depan kekuatan absolut. Saat aku tiba di udara, aku menggunakan mantra untuk melepaskan skill serangan utama, Air Rending Slash, untuk menghancurkan pertahanannya. Dengan begitu, status tubuh tirannya akan hilang. Kemudian aku menggunakan Pure White Light Blade untuk menyelesaikan serangan terakhir. Setelah ledakan keras, Minotaur pingsan di genangan darah. Aku menghabiskan total waktu kurang dari 1 menit untuk stage ini. Pada saat ini, di mata semua orang, aku seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Di tribun, kepala sekolah tua sangat gembira. Anda harus tahu bahwa hasil terbaik yang dicapai sejak berdirinya akademi adalah lebih dari 1.000 teratas di seluruh provinsi. Dia bahkan percaya bahwa jika tidak ada kecelakaan, aku mungkin akan menciptakan sejarah akademi dan menjadi juara provinsi, atau bahkan nasional, pertama di kota Lijiang. Bahkan kepala sekolah, yang selalu menganggap dirinya tinggi, tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Dia tidak percaya sosok di layar hanyalah seorang siswa yang baru saja menyelesaikan transfer kelasnya belum lama ini.
Ketenangan dan pengalamannya membuat orang tua seperti dia diam-diam mendecakkan lidahnya. Tapi segera ekspresinya menjadi serius, karena aku langsung berteleportasi ke stage perlindungan terakhir tanpa istirahat. Dengan kata lain, aku telah tiba di ruangan ketiga terakhir di Dungeon. Monster Boss Minotaur King level 16. Karena perbedaan levelnya terlalu besar, aku bahkan tidak bisa mendeteksi skillnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi orang terkuat di Dungeon ini, mataku menjadi dingin dan aku memilih untuk membuka bakatku sepenuhnya. Cahaya keemasan melintas dan kemudian berubah menjadi bentuk penyerangan paladin. Hanya setelah menambahkan 4 skill augmentasi. Beberapa tebasanku gagal menembus pertahanan Minotaur King. Kemudian aku terlempar oleh Ki Iblis yang muncul darinya. Sosoknya dengan cepat muncul dari Ki Iblis dan menghantam dadaku dengan pukulan keras. Tapi pukulan inilah yang membuatku memahami satu hal. Alasan mengapa dia bisa dipukul beberapa kali olehku. Bukannya kemampuan bertahannya cukup kuat untuk memilih menahan kerusakan, tetapi atribut kelincahannya terlalu rendah, sehingga memengaruhi kecepatan menghindar. Kemudian aku meletakkan tanganku secara horizontal dan menggunakan skill kelas eksklusif bentuk paladin, tombak kemenangan. Ini adalah skill kelompok dengan kecepatan tinggi dan frekuensi casting yang tinggi, tepat untuk mengatasi kelemahannya, tetapi sistem segera mengingatkan saya bahwa nilai mana terus menurun. Harap isi ulang mana tepat waktu. Meskipun ini adalah berita buruk, saya baru saja menemukan kelemahan lain dari Raja Minotaur, resistensi. Alasan mengapa pertahanannya tampak sangat tinggi sepenuhnya karena daya tahan yang tinggi dan HP yang tebal, tetapi resistensinya relatif kurang. Selama serangan saya berikutnya dapat mengenai berkali-kali, saya dapat menghabisinya sebelum bilah biru habis. Pada saat-saat terakhir, Raja Minotaur menatap sosokku yang seperti hantu dan ingin menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan jurus pamungkas, tetapi aku tidak memberinya kesempatan ini, dan segera mengumpulkan semua kekuatan paladin di tubuhku. Aku menebas dadanya dengan keras. Sistem mengucapkan selamat atas peringkat kelulusanku sebagai SSS dan diakui sebagai orang pertama yang mencetak rekor kelulusan di Dungeon ini. Hadiahnya adalah satu set lengkap peralatan Dungeon rahasia, 10 stroberi liar yang dapat memulihkan sejumlah nilai mana setelah dikonsumsi, serta kartu Raja Minotaur tingkat emas. Setelah berhasil dincan, kekuatan peralatan dapat ditingkatkan sebesar 20 poin. Mendengar ini, hatiku sangat gembira. Setelah bertahun-tahun berusaha, akhirnya ada hasilnya hari ini. Jika saya masih bisa bertahan di 100 besar setelah hasil sekolah lain keluar, maka, masuk ke 3 universitas top itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setelah keluar dari Dungeon penilaian, Dekan sangat antusias dan mengatakan akan mengatur mobil mewah untuk mengantarku pulang. Dia juga mengatakan bahwa hasil seluruh provinsi akan diumumkan dalam 2 hari ke depan. Jika ada berita, dia akan segera memberitahu saya. Lalu saya meminta sopir untuk mengantar saya ke rumah sakit. Karena sekretaris HO berjanji kepada saya bahwa jika saya tampil cukup baik dalam ujian besar, dia akan memindahkan adik saya ke rumah sakit terbesar di kota. Tetapi saat aku tiba di depan pintu kamar adikku, aku merasa suhu di dalam sangat tidak normal, dan lapisan es terbentuk di pintu. Saat aku menggunakan skill untuk membuka pintu, staf medis di dalam telah membeku menjadi patung es, dan sesosok tubuh muncul di depan ranjang adikku. Aku mengenali orang ini sebagai Suster King, pendeta yang dikirim oleh sekretaris HO untuk bertanggung jawab atas kondisi adikku. Dan dia sekarang memberitahuku bahwa kondisi adikku kambuh lagi. Dan telah berkembang ke arah yang tidak terkendali. Kecuali ada seorang uskup agung yang datang untuk mengendalikan situasi. Jika tidak, bukan hanya Yao Yun. Bahkan seluruh rumah sakit akan terkena dampak yang parah. Mendengar ini, aku hanya bisa menggunakan skill penyembuhan paladin untuk perlahan mengurangi keparahan penyakit adikku. Kemudian aku menoleh dan menasihati Suster King di belakangku. Aku menyuruhnya untuk meminta sekretaris HO mengundang seorang uskup agung, karena aku telah melakukan apa yang dijanjikan padanya. Dan jika di masa depan, aku dapat tanpa syarat menjanjikan apapun yang diajukan oleh sekretaris HO. Kira-kira setelah 2,5 jam. Tiba-tiba, bola cahaya hijau menyerang Feng dan mengenai es, dan naga yang membeku dari es juga terbungkus. Orang itu melambaikan tangannya ke arahku, memberi isyarat untuk menghindarinya sebentar. Lalu dia melambaikan tongkatnya dan menggambar rune yang menyelimuti tubuh naga besar itu. Setelah naga es itu berjuang beberapa saat, ia benar-benar menghilang ke angkasa. Aku melihat aura dingin di tubuh adikku berangsur-angsur menghilang. Aku mengucapkan terima kasih kepada sosok di depanku. Uskup Agung kemudian mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih, karena dia belum sepenuhnya menyembuhkan penyakit aneh adikku. Dia menduga ini kemungkinan besar merupakan tanda kebangkitan garis keturunan. Sejak game Eternal terintegrasi ke dalam dunia nyata, banyak pemain memilih untuk meninggalkan identitas manusia mereka dan bergabung dengan ras lain seperti elf dan raksasa. Setelah itu, ciri-ciri garis keturunan yang sesuai juga muncul pada para pemain dari ras ini. Misalnya, garis keturunan elf akan memiliki telinga panjang yang sama, dan garis keturunan raksasa yang mengandung es akan memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Kemudian dalam 250 tahun ini, pemain ras asing dan ras manusia menikah. Setelah generasi demi generasi pengenceran garis keturunan,
meskipun penampilan keturunan mereka akan perlahan memudar. Tetapi kadang-kadang situasi khusus juga akan muncul, dan situasi khusus ini justru merupakan kebangkitan garis keturunan, menurut contoh sebelumnya. Setelah kekuatan ras asing dibangkitkan, baik peningkatan level maupun farming akan menjadi lebih mudah, tetapi jika kebangkitan gagal, yang ringan akan mengalami kematian otak, yang berat akan kehilangan nyawa, dan alasan mengapa adik perempuan Yo Yun koma sepanjang tahun adalah karena tubuhnya terlalu lemah dan tidak dapat menahan kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya. Jika Anda ingin menahan kekuatan garis keturunan, Anda harus meningkatkan konstitusi Anda. Jadi Imam Besar menyarankan agar saya lebih memperhatikan satu hal, teratai S. Jihan dapat membantu adik perempuan saya membangkitkan kekuatan garis keturunannya dalam situasi yang aman. Tetapi teratai S. Jihan 30 tahun yang lalu dibeli oleh seorang pria misterius dengan harga tinggi 1,4 miliar. Selain itu ada cara lain, yaitu dengan menggunakan teknik penyegelan besar para pendeta. Untuk sepenuhnya menyegel garis keturunan ras asing di tubuh adik perempuan saya. Dengan kata lain, memilih untuk melepaskan kesempatan besar ini, dan tidak akan dapat meningkatkan level seumur hidup di masa depan. Jadi Imam Besar meminta saya untuk membuat pilihan sendiri, dan setelah saya memutuskan, saya dapat menghubungi dia dengan token untuk menyelesaikan segel. Dalam sekejap mata, itu adalah hari kelima setelah ujian masuk perguruan tinggi. Saya berlatih keras di halaman seperti biasa, tetapi pada saat ini, sistem mengeluarkan jendela untuk mengingatkan saya bahwa hasil ujian masuk perguruan tinggi telah diumumkan. Ia mengucapkan selamat kepada saya karena telah menjadi juara Provinsi Suhang. Mereka tidak hanya terkejut bahwa saya hanya level ketika memasuki ruang bawah tanah, tetapi juga terkejut dengan kemampuan Sheng Qishi untuk membersihkan ruang bawah tanah mimpi buruk sendirian. Karena Sheng Qishi sebenarnya adalah pekerjaan yang kontribusinya lebih besar daripada pertempuran solo, tetapi pada saat yang sama juga menarik ketidakpuasan dari beberapa kandidat, yang selalu menjadi kandidat unggulan dari setiap sekolah. Pada akhirnya, ia direbut oleh orang yang tidak berguna dari universitas yang tidak populer. Tentu saja wajah mereka sedikit tidak enak dilihat, dan di sini saya menerima informasi transfer yang dikirim oleh pemerintah kota. Kemudian Sekretaris HO mengatakan kepada saya di telepon bahwa guru penerimaan dari 3 universitas top seharusnya tiba, hanya setelah 2,5 menit. Para guru hampir semuanya hadir, meskipun hanya beberapa kata pendek, tetapi nilai satu set lengkap dan sumber daya budidaya hampir mendekati 100 miliar koin naga. Terlebih lagi, ini tidak dapat diukur dengan uang. Dan kondisi yang diberikan oleh Universitas Suhang bahkan lebih sederhana, Universitas Suhang selalu menjunjung tinggi kekuatan sebagai raja. Jadi selama saya bisa masuk ke daftar langit dan bumi di sekolah, saya berjanji akan memberi saya sumber daya pelatihan level S. Saya berpikir bahwa perlakuan khusus yang diberikan oleh sekolah-sekolah ini hampir sama. Tetapi saat ini, lingkungan belajar Universitas Mohei dan Universitas Qingjin akan lebih nyaman. Tetapi jika saya ingin mendapatkan kemampuan tempur yang lebih kuat di Universitas Suhang seharusnya cocok untuk saya. Setelah berpikir sejenak, saya mengatakan pilihan terakhir saya, Universitas Suhang. Setelah menandatangani kontrak penerimaan, guru Su yang bertanggung jawab atas perekrutan khusus meminta saya untuk pergi ke Universitas Suhang untuk melapor dalam 1 minggu. Karena menurut penerimaan khusus sebelumnya, mereka harus menerima pelatihan spesifikasi tertinggi sesegera mungkin. Semua ini untuk mempersiapkan kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional antar perguruan tinggi yang akan datang, lagi pula persaingan antara 3 universitas top sangat ketat. Tidak ada yang mau menyerahkan posisi teratas. Mungkin setelah seminggu, saya membawa adik perempuan saya ke sebuah villa mewah di pinggiran kota. Ini adalah hadiah yang diberikan pemerintah kota kepada saya sebagai hadiah juara provinsi. Saya menyuruh Sekretaris HO untuk membantu menjaga kondisi adik perempuan saya. Pelatihan khusus ini akan berlangsung lama. Saya agak khawatir kondisi adik perempuan saya akan memburuk, dan akhirnya saya mengikuti guru Su melalui arai teleportasi ajaib ke Universitas Suhang. Tetapi yang tidak saya duga adalah Universitas Suhang terletak di gunung yang megah. Dan melalui kekuatan penyelidikan Paladin, saya menemukan bahwa ada garis keturunan iblis di tubuh seorang kandidat. Guru Su menoleh dan mengatakan kepada saya untuk tidak terlalu terkejut. Ada banyak siswa bahkan guru di seluruh universitas yang membawa garis keturunan ras asing. Kemudian dia menggunakan sihir untuk mengeluarkan kartu pelajarku. Aku melihat tulisan di kartu itu dan merasa sedikit bingung. Selain kredit, ada juga urutan. Aku tidak begitu mengerti arti keduanya. Guru Su kemudian menjelaskan bahwa yang disebut urutan adalah sistem peringkat di Universitas Suhang. Setiap kelas memiliki peringkat urutan yang sesuai. Semakin tinggi kekuatannya, semakin tinggi peringkatnya. Jadi urutan mahasiswa baru sepenuhnya didasarkan pada nilai ujian masuk. Dan urutan 001 di kartu pelajarku, kurang lebih berarti aku peringkat pertama di antara mahasiswa baru tahun ini. Namun peringkat ini hanya sementara. Sebulan kemudian, peringkat akan diubah berdasarkan hasil kompetisi mahasiswa baru. Kemudian ada sistem kredit. Setiap mahasiswa baru akan mendapatkan kredit dasar sesuai dengan nomor urut masing-masing. Kredit ini adalah mata uang transaksi sehari-hari. Dapat digunakan untuk makan, membeli peralatan, buku keterampilan, dan item lainnya. Bahkan, jika poinnya cukup, kamu juga dapat membeli semua sumber daya di pusat perbelanjaan sekolah.
selain kredit dasar. Ada dua cara lain untuk mendapatkan kredit. Pertama, selesaikan tugas kredit. Gunakan kartu pelajar untuk masuk ke situs web resmi sekolah dan pilih panel tugas. Setelah menyelesaikan tugas, kamu bisa mendapatkan hadiah kredit yang sesuai. Yang kedua adalah daftar peringkat langit dan bumi. Kamu akan mendapatkan hadiah kredit tetap setiap bulan berdasarkan peringkat. Daftar peringkat langit dan bumi ini tidak memiliki perbedaan kelas. Total ada sekitar 5.000 siswa yang bersaing dalam daftar peringkat langit dan bumi ini. Selain itu, Universitas Suhang memiliki 3 salinan alam rahasia. Salinan pertama bernama Goblin Dungeon, dengan batasan level 17 hingga 21. Salinan kedua bernama Hutan Bengkok, dengan batasan level 23 hingga 26. Yang terakhir bernama Api Penyucian. Batasan levelnya adalah 28 hingga 31. Kondisi untuk membuka salinan selain mencapai level yang sesuai, juga perlu menghabiskan sejumlah kredit untuk masuk. Sebelum mencapai level yang sesuai, mahasiswa baru dapat berlatih di tempat pelatihan. Objek pelatihan dapat berupa mitra yang disepakati. Itu juga bisa berupa robot yang disediakan oleh tempat pelatihan. Setelah mendengarkan perkenalan Guru Su, aku memahami satu hal. Jika kamu ingin mendapatkan sumber daya terbesar di Universitas Suhang, kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Dan aku kebetulan menyukai lingkungan kompetitif seperti itu. Tanpa sengaja, sekelompok mahasiswa baru berjalan di depanku. Beberapa dari mereka sangat ingin tahu tentang identitasku, karena sama-sama mahasiswa baru yang baru masuk. Aku sebenarnya dipimpin oleh guru secara 1-lawan-1, sementara mereka berada dalam kelompok 10 orang, dipimpin oleh kakak senior. Setelah mendengar ini, kakak senior menjelaskan kepada mereka bahwa dalam rekrutmen khusus Universitas Suhang selama bertahun-tahun, mahasiswa baru pertama memiliki guru khusus yang bertanggung jawab atas urusan pendaftaran. Setelah kata-kata itu diucapkan, kerumunan langsung heboh. Memang ada rumor tentang mahasiswa baru pertama ini. Dikatakan bahwa dia adalah juara Provinsi Suhang dengan kelas Paladin. Beberapa siswa yang tidak tahu merasa tidak percaya. Lagi pula, Paladin lebih cenderung menjadi kelas pendukung tim. Kamu harus tahu bahwa hampir 10 peringkat teratas adalah kelas yang cenderung menghasilkan output ekstrim, seperti Berserker Shen Lin Feng di urutan 002. Berserkernya memiliki kemampuan output yang sangat mengerikan. Ada seorang pria berambut merah berjalan di depanku saat kami berpapasan. Dia adalah Hakun, seorang ksatria penghukum level 13 dari urutan mahasiswa baru 038. Dia merasa bahwa mendapatkan urutan 001 hanya keberuntungan, jadi dia sekarang akan menantangku di arena urutan. Pemimpin tim menyuruhnya untuk segera kembali ke tim. Karena urutan 001 diputuskan oleh pemungutan suara bersama oleh kepala sekolah dan para mentor dari 5 akademi utama, tidak ada unsur keberuntungan sama sekali. Akun mengabaikannya dan berjalan di depanku, menyatakan bahwa dia akan menggunakan 100 kredit sebagai taruhan. Pemenang dapat mengambil 100 poin kredit di tangan lawan. Aku berpikir selain kredit yang sangat menggoda ini, aku juga memiliki alasan untuk menerima tantangan ini, karena selain Hong Mao di kerumunan, pasti masih akan ada orang lain yang memiliki pemikiran seperti itu. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran. Tentu saja aku berkata, karena ini adalah tantangan pertama di antara mahasiswa baru. Lebih baik meningkatkan hadiah utama menjadi 250 kredit. Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah Akun menjadi pucat dan tubuhnya gemetar tanpa henti, karena kredit dasar di tangan pemula 038 hampir 250 poin. Jika dia kalah, kehidupan sekolahnya di masa depan akan sangat sulit. Jadi saat ini, beberapa suara muncul di kerumunan untuk mendukungku. Lagi pula, jika aku tidak memiliki kekuatan ini, mungkin aku sudah kabur sejak lama. Segera, aku dan Akun berjalan ke arena tantangan satu demi satu. Dengan perintah guru wasit, Akun memimpin dengan mengayunkan pedang besarnya ke arahku. Ksatria pembawa dunianya dan Paladin termasuk dalam cabang profesi ksatria yang sama, profesi tersembunyi. Satu-satunya perbedaan adalah ksatria pembawa dunia mengambil jalur output ekstrim. Detik berikutnya, bayangan pedang Akun menebas ke arahku dengan ganas. Setelah aku sedikit menghindar, aku melihat waktu yang tepat dan mengangkat kaki dan menendang perut Akun yang tidak dijaga. Tendangan ini langsung menendangnya keluar dari arena sejauh 10 meter. Adegan ini membuatku merasa sedikit speechless. Kupikir pemula 038 seharusnya memiliki beberapa kemampuan. Tetapi aku tidak menyangka dia akan begitu tidak berguna. Setelah diagnosis efektivitas, tulang rusuk Akun patah 2. Dan ada pendarahan internal dan banyak patah tulang di seluruh tubuhnya. Dan 300 poin kredit dasar di tangannya berhasil ditransfer ke akunku. Saat ini, penampilanku menarik perhatian salah satu dari mereka. Karena serangan ksatria pembawa dunia yang dikombinasikan dengan combo tebasan ki dan darah sulit untuk dipecahkan, tetapi aku hanya menggunakan tendangan cambuk yang paling sederhana untuk dengan mudah menyelesaikannya, selain mentalitas yang sangat stabil. Dia merasa bahwa atribut kekuatanku setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Akun. Akhirnya, dia berjalan keluar dari kerumunan dan menyatakan ingin bertarung denganku. Aku menoleh ke belakang dan menemukan bahwa orang ini adalah gadis dengan garis keturunan iblis yang kulihat di pintu masuk.
Dan sekarang setelah pengamatan yang cermat, dia bahkan memiliki peralatan warisan di tubuhnya, pedang kuno bulan gelap dengan kualitas warisan bintang 3. Segera, tantangan arena kedua dimulai lagi di tempat pelatihan. Di awal pertempuran, gadis iblis itu memegang pedang kuno bulan gelap dan menggunakan keterampilan tebasan gen. Aku tidak mau kalah dan mengambil palu raksasa dan menggunakan keterampilan palu badai secara langsung. Dengan suara gemuruh yang keras, kabut tebal muncul di arena dalam sekejap. Setelah kabut menghilang, gadis iblis itu menatap sosokku dengan ekspresi terkejut. Jika dia tidak menggunakan keterampilan kedua, tebasan senjata iblis, tepat waktu. Mungkin dia tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Saat ini, ekspresiku juga menjadi bersemangat. Akhirnya ada seseorang yang bisa bertarung langsung denganku. Dalam sekejap, sosok kami berdua bertabrakan lagi. Setiap tabrakan dapat menyebabkan getaran hebat di aula pelatihan, dan segera seluruh tempat pelatihan terbagi menjadi dua. Satu sisi diselimuti oleh senjata iblis di tubuh gadis iblis, dan sisi lainnya ditutupi oleh cahaya malaikatku. Saat ini, bahkan Gurusu dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika mereka bukan orang dalam yang mengetahui kejadian itu, orang lain yang datang pasti tidak akan percaya bahwa ini adalah pertarungan antara dua mahasiswa baru. Dan seorang senior dengan pengalaman bertarung yang sedikit lebih banyak melihat sebuah masalah. Meskipun Paladin dan Pendekar Pedang Yuling sama-sama merupakan profesi tersembunyi legendaris, tetapi sebenarnya pertempuran ini jelas didominasi oleh pihak Paladin, karena di awal Paladin mengayunkan 3 palu setiap kali. Pendekar Pedang Yuling baru akan menahan 1 palu. Sekarang Paladin baru mengayunkan 2 palu, dia harus menahan pedangnya. Dan pedang kuno bulan gelap adalah senjata berat, umumnya menggunakan taktik bertahan dan menyerang balik. Pendekar Pedang Yuling juga menggunakan taktik ini di awal. Tetapi kemudian pemikiran bertarungnya semakin mengikuti Paladin. Dan di belakang, selama Paladin melihat waktu yang tepat dan tiba-tiba menggunakan serangan kekuatan penuh, maka Pendekar Pedang Yuling tidak memiliki stamina yang cukup untuk menahan sepenuhnya. Di sisi lain, setelah menggunakan palu raksasa untuk menguji kekuatan lawan, aku tidak lagi ragu untuk menambahkan buff anugerah dewa, yang dapat meningkatkan semua atributku di semua aspek. Segera aku melambaikan tangan besar dan menggunakan skill tombak kemenangan. Pada saat ini, Pendekar Pedang Giok tidak memiliki banyak kekuatan fisik untuk bertahan, jadi dia memilih untuk bertaruh dan menggunakan telapak tangan Guin untuk mendekati tubuhku dengan cepat. Dan semua ini sesuai dengan dugaanku. Tombak kemenangan di tanganku sudah mengarah langsung ke mata lawanku. Hasil pertarungan sudah jelas, pihak Paladin menang. Setelah gadis iblis itu berdiri, dia juga mengatakan bahwa ini adalah serangan yang hampir menghancurkan. Dia menerima hasil kekalahan dengan tenang, tetapi aku bisa melihat bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sejak awal hingga akhir, dia tidak mengungkapkan kartu truf Pendekar Pedang Giok dan kekuatan atribut gelap yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Kemudian, aku dibawa oleh Gurusu ke asrama siswa karena sebagai siswa yang direkrut secara khusus, asrama semuanya berupa villa terpisah. Tepat ketika aku hendak memasuki asrama, Gurusu di belakangku menghentikan langkahku. Teman sekelas Yoi, kudengar kau sedang mencari teratai es Gihan. Setelah itu, dia juga memberitahuku informasi yang dia ketahui. Selain teratai es Gihan bagian dalam yang dijual di lelang lebih dari 10 tahun yang lalu, konon beberapa waktu lalu ada tim penjelajah yang melihat teratai es Gihan di Pegunungan Angin Gila. Namun, pada saat itu ada monster iblis tingkat tinggi yang menjaganya setiap saat, jadi mereka menyerah. Setelah kembali ke asrama saat ini, aku segera mencari informasi tentang Pegunungan Angin Gila di internet. Pegunungan Angin Gila adalah pegunungan besar yang muncul setelah Bumi Biru dan Game Eternal menyatu. Jadi ada banyak harta surgawi dan peluang yang tak terhitung jumlahnya di sana. Tetapi Pegunungan Angin Gila juga sering menjadi tempat munculnya monster iblis yang ganas dan kejam. Bahkan para profesional tingkat 3 yang kuat pun tidak berani masuk dengan sembarangan. Jika aku pergi ke sana dengan kekuatan aku saat ini, itu sama saja dengan 100% tidak akan kembali. Namun, karena situasinya mendesak, tubuh adikku paling lama hanya bisa bertahan 2,5 bulan. Aku berpikir untuk mengambil skill penyelamat nyawa yang diberikan oleh sistem sebagai hadiah ujian besar. Dengan begitu, bahkan jika aku mati, aku bisa hidup kembali. Kemudian aku memilih skill yang cocok untuk dipelajari di pusat perbelanjaan sekolah. Karena aku adalah mahasiswa baru dengan urutan pendaftaran 001, skill Paladin berikut ini dapat dipelajari secara gratis. Kemudian aku menggunakan 600 poin yang baru saja aku dapatkan untuk melengkapi set peralatan hutan rimba. Setelah mengenakan peralatan, aku sendirian muncul di Pegunungan Angin Gila yang terletak di pinggiran kota. Karena menurut Gurusu, ada teratai es ekstrim yang tumbuh di Pegunungan Angin Gila ini. Dan saat ini, di dalam Pegunungan Angin Gila, ada sebuah tim yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan pasukan iblis di depan mereka. Iblis adalah salah satu dari 5 ras besar yang berasal dari dunia lain. Mereka secara alami kejam, haus darah, dan sangat kuat. Bahkan jika tim ini memiliki kemampuan yang tidak buruk. Tetapi mereka hanya bisa membunuh 4 iblis dengan susah payah setelah menggunakan semua kartu truf mereka. Menghadapi pasukan iblis yang datang tanpa henti, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali saat ini. Tepat pada saat kritis ini,
Sesosok tubuh putih melayang seperti hantu di belakang pasukan iblis, dengan suara gemuruh yang keras. Cahaya api yang membubung ke langit langsung menyapu seluruh pasukan iblis. Kemudian perlahan membentuk cahaya suci yang menyelimuti seluruh daratan. Setelah suara ratapan ras iblis berangsur-angsur menghilang, aku menunggangi binatang serigala besar perlahan keluar dari kehampaan. Kemudian berjalan ke tim itu dan menggunakan skill pemulihan paladin untuk menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka. Karena aku mengenali mereka. Jika aku tidak salah ingat, mereka adalah tim King Luan yang tercatat di situs web resmi Universitas Suhang. Tim ketiga di seluruh sekolah. Dan kapten tim adalah pendekar pedang Su Qinglian yang terdaftar di daftar peringkat. Saat ini, Su Qinglian yang memimpin datang dan bertanya apakah aku ingin kembali ke pangkalan pasokan bersama mereka. Lagi pula, meskipun skill aku mengandung elemen cahaya yang memiliki efek menahan ras iblis, ada keberadaan lain yang lebih berbahaya di pegunungan angin gila ini. Aku berpikir bahwa kali ini aku masuk ke pegunungan angin gila karena aku ingin mencari tahu beberapa situasi. Dan sekarang masih ada kurang dari 3 hari tersisa sebelum kompetisi mahasiswa baru. Setelah berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru dan mendapatkan hadiah dari sistem, pada saat itu aku yakin aku bisa menginjakan kaki di area yang lebih dalam dari pegunungan angin gila. Di jalan, Senior Su Qinglian memberitahuku beberapa hal tentang pegunungan angin gila. Sebenarnya, ras iblis tidak sering terlihat di area luar pegunungan angin gila. Dan sekarang iblis telah muncul di sini, itu berarti ada kemungkinan retakan dunia lain telah muncul di dekat sini. Jadi sebagai orang yang tahu, dia perlu segera melaporkannya ke pangkalan distrik militer. Aku bertanya dengan bingung. Aku ingat karena ada banyak monster iblis di pegunungan angin gila. Untuk mencegah monster-monster iblis ini keluar dari pegunungan dan menyerang kota, pihak militer membangun menara penyihir untuk terus memantau pergerakan monster iblis di pegunungan. Jadi begitu ada kelainan, mereka seharusnya menjadi yang pertama mengambil tindakan. Wenyan Su Qinglian berkata dengan tenang, menara penyihir terutama memantau pergerakan monster tingkat epik dan legendaris di kedalaman pegunungan badai. Dan ras iblis tingkat perak ini, karena aura dunia lain yang mereka bawa lebih rendah dari konsentrasi yang ditetapkan oleh menara penyihir, dalam banyak kasus, menara penyihir sulit untuk memantau monster tingkat rendah ini. Hanya saja iblis yang muncul di pinggiran pegunungan ini jelas ditransmisikan melalui perburuan Phoenix dunia lain. Namun, karena perburuan Phoenix dunia lain telah dibuka, tidak perlu mengirim monster tingkat rendah ini. Selain itu, mereka secara aktif mengungkap lokasi perburuan Phoenix. Jadi, sisi dunia lain mungkin akan melakukan operasi besar di pegunungan badai. Ketika kami hampir kembali ke pangkalan militer, saya dengan tajam merasakan bahwa ada manusia yang dikepung oleh iblis di depan. Jadi, saya menoleh dan menatap kakak senior Su Qinglian untuk membawa karavan kembali ke pangkalan terlebih dahulu. Saya akan segera kembali setelah mengantar orang. Akhirnya, saya menunggangi serigala putih dan bergegas menuju lokasi di depan. Saya pasti tidak akan salah mengenali aura ini. Jelas Jiang Churan, yang memiliki garis keturunan iblis. Hanya saja, bagaimana mungkin dia muncul di sini? Pada saat yang sama, Jiang Churan terjebak dalam pertempuran sengit melawan 20 iblis perak. Anda harus tahu bahwa bahkan tim King Kuang yang kekuatannya tidak buruk, dengan serangan penuh hanya bisa membunuh sekitar 4 iblis. Tapi saat ini, Jiang Churan dengan gigi menahan pengepungan gila-gilaan dari 20 iblis sendirian. Tetapi jika situasi ini berlanjut, Jiang Churan pasti akan ditelan oleh gelombang iblis, karena saat ini iblis mulai menyerang Wilburg, jelas ingin menghabisi dia perlahan-lahan. Dan iblis-iblis ini tersebar dalam kelompok 10. Bahkan jika mereka dibunuh pada saat pertama, iblis di dekatnya dapat segera mengisi celah. Tidak ada cara untuk memanfaatkan kesempatan untuk mundur. Pada saat ini, emosi putus asa secara bertahap melonjak ke dalam hati Jiang Churan. Tiba-tiba, energi mengerikan yang mengerikan berkumpul di langit tanpa alasan yang jelas. Saat berikutnya, saya melihat petir emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam langsung di atas kepala iblis. Bahkan iblis perak terkuat pun tampak tidak berdaya menghadapi petir yang menghancurkan dunia ini. Dalam sekejap, dia terbunuh di tempat oleh kekuatan besar ini. Hal ini membuat Jiang Churan langsung terkejut di tempat. Dia perlahan menoleh ke belakang. Melihat saya mengendarai serigala putih yang bergegas dengan debu, saya berteriak padanya untuk segera menghindar, karena saat ini ada iblis di belakangnya yang sedang bersiap. Namun, hanya sedetik kemudian, iblis itu tiba-tiba menjadi gila, dan pada saat yang sama, kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Dan yang lebih buruk adalah, pada saat yang sama, beberapa iblis dengan berbagai bentuk keluar dari celah satu demi satu. Melihat ini, Jiang Churan meminta saya untuk segera mundur. Ini adalah keadaan hiruk pikuk setelah iblis marah. Tidak peduli seberapa hebatnya saya, tidak mungkin untuk mengalahkan iblis yang hiruk pikuk ini. Iblis yang hiruk pikuk itu melambaikan tangannya dan membanting ke tanah. Saya menghindar dengan cerdik. Pada saat ini, saya tidak lagi menahan diri. Saya mengangkat tangan dan itu adalah hukuman cahaya. Saya melihat cahaya besar seperti matahari yang jatuh menghantam tempat iblis itu berada. Nilai kerusakan hukuman cahaya sangat mengerikan. Saat ini, semua iblis tidak dapat menghindar dan langsung dilebur oleh cahaya. Saya terkekeh.
Tidak heran penyihir adalah pekerjaan yang paling banyak dicari. Serangan dahsyat tadi sudah cukup untuk menunjukkan pesona unik dari pekerjaan itu. Hanya saja pertempuran belum berakhir. Pada saat ini, iblis-iblis yang selamat sekali lagi melancarkan serangan. Dalam sekejap, sekelompok besar iblis berkumpul di sekitar saya. Ada sekitar 200 iblis di sini. Hanya keterampilan AOE yang dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Tetapi posisi iblis-iblis ini terlalu tersebar, jadi saya harus menemukan cara untuk memancing mereka ke satu tempat terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, saya mengangkat tangan dan menggunakan sihir buff pada Jiang Churan. Saya mengatakan padanya untuk mengalihkan perhatian iblis di sebelah kiri sebentar, tetapi ingatlah untuk tidak terlibat dalam pertempuran. Setelah selesai berbicara, saya segera bergegas menuju iblis di depan. Melihat ini, iblis segera melepaskan bola energi untuk menyerang. Tetapi bahkan sebelum mereka menyelesaikan mantra mereka, aku lalu mengayunkan palu raksasa dan menghantamnya ke depan dengan keras. Jiang Churan tampak kagum saat melihat ini. Setahunya, belum ada paladin yang bisa mencapai level ini. Terlebih lagi, dia baru saja melihat dengan cermat bahwa buff tersebut meningkatkan semua atributnya sebesar 25%. Tepat ketika Jiang Churan kehilangan konsentrasi. Sesosok iblis diam-diam muncul di hadapannya. Jiang Churan dengan cepat sadar dan bertindak sesuai rencanaku. Saat ini, aku terus-menerus membunuh semua iblis berkat kekuatanku sendiri yang besar. Selain itu, seiring berjalannya waktu, jumlah iblis di sekitar terus meningkat secara drastis. Seperti yang kuduga, para petarung yang membawa cahaya suci memiliki daya tarik yang kuat bagi ras iblis. Sepertinya sudah waktunya untuk mengeluarkan jurus pamungkas. Pertama, aku melepaskan skill Holy Light Guardian pada Jiang Churan. Perisai emas perlahan naik dan secara bertahap membentuk kubah bundar. Membuat rekan satu tim dalam jangkauan dikelilingi oleh cahaya suci dan kebal terhadap semua kerusakan fisik. Kemudian, salib emas suci perlahan muncul di dadaku. Dan monster dalam jangkauan yang disinari oleh salib emas akan mengalami kerusakan bakar berkelanjutan. Hanya sesaat kemudian, sebagian besar kelompok iblis tewas atau terluka parah akibat serangan yang kuat ini. Jiang Churan sudah sangat bersemangat saat melihat adegan ini. Adapun iblis yang tersisa, mereka menyerbu dengan gila. Aku dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan dan mulai melantunkan skill kedua, Badai Suci. Beberapa pedang cahaya emas yang terkondensasi dari cahaya suci jatuh dari langit. Kemudian, saat menyentuh tanah, sebuah tornado emas muncul dari tengah-tengah kelompok iblis. Kemanapun badai itu pergi, iblis-iblis tersapu ke dalamnya. Bahkan iblis yang mengamuk pun tidak bisa lepas dari kematian. Saat ini, beberapa petarung bersembunyi tidak jauh dan menyaksikan pertempuran itu dalam diam. Mereka merasa ketakutan hanya dengan merasakan akibat dari pertempuran itu. Tentu saja, dalam situasi 1 lawan 1, petarung level 20 dapat bersaing secara seimbang. Namun, aku dapat membunuh ratusan iblis sendirian. Saat ini, pikiran untuk berteman denganku muncul di benak mereka. Pada saat yang sama, semua anggota tim Xinglan bergegas. Mereka berencana untuk datang membantuku, tetapi pemandangan di depan mereka membuat mereka semua terpana. Saat ini, di mana ada bayangan iblis? Melihat ke atas, hanya ada tumpukan mayat. Sekarang, setelah pertempuran, levelku berhasil mencapai level 18. Aku membuka sebotol ramuan penyembuh luka dan meneguknya sampai habis. Setelah meminumnya, aku kembali ke kondisi prima. Meskipun mana meningkat pesat setelah naik level. Skill tingkat tinggiku terlalu banyak, jadi masih belum cukup. Tepat pada saat ini, Jiang Churan jatuh ke tanah dengan suara keras. Seharusnya dia menggunakan terlalu banyak kekuatan sebelumnya. Sehingga dia memasuki kondisi lemah. Kemudian, aku diberitahu tentang suatu hal. Legiun Iblis sebenarnya memiliki komandan seperti halnya pasukan manusia. Dilihat dari jumlah mayat di dekatnya, jelas ini bukan pasukan utama Legiun Iblis. Dengan kata lain, ini hanyalah salah satu detasemen kecil dari Legiun Iblis. Jadi, kita harus segera kembali ke markas pasokan. Tetapi pada saat ini, aura yang sangat menakutkan menyapu kami. Membuat kami semua tidak bisa bergerak. Melihat ke atas, kami menemukan bahwa jalan di depan telah diblokir oleh penghalang. Yang muncul di lensa pandang adalah seekor naga putih yang memancarkan tekanan kuat. Dan di atas kepala naga putih itu, ada sesosok iblis yang berdiri dengan gagah. Dia adalah komandan iblis legendaris bintang 3, Olimas. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi membuat semua orang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, menara sihir yang memantau pegunungan angin gila mengeluarkan peringatan. Level invasi dunia lain level 4 telah dikonfirmasi. Harap semua anggota Legiun segera berkumpul dan memasuki status siaga darurat. Mendengar berita ini, para prajurit yang sedang berlatih meletakkan urusan mereka. Tampaknya berkumpul menuju alun-alun secara teratur, Departemen Logistik mulai menghitung jumlah inti iblis untuk memastikan pasokan yang cukup di belakang. Sementara para penyihir mengunci posisi Olimas. Bersiap untuk membangun formasi sihir teleportasi besar untuk mentransfer seluruh Legiun. Saat ini semua prajurit Legiun Naga Salju berkumpul di formasi sihir. Sementara di sisi lain, Su Jinlian membuka mata penjelajah,
segera menilai bahwa ini adalah tim yang dipimpin oleh iblis tingkat legenda, dan pada dasarnya terdiri dari legiun iblis yang terdiri dari perak dan di atasnya. Saat ini dia menghitung dalam hatinya bagaimana menutupi saya agar bisa melarikan diri dari sini. Karena menurutnya, di masa depan saya pasti bisa memimpin manusia menuju puncak satria yang kuat, jadi bahkan jika dia mengorbankan hidupnya, dia akan rela. Anggota tim King Luan lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Pada saat ini, sebuah formasi sihir besar tiba-tiba muncul di langit. Prajurit lapis baja yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari sana, menatap formasi sihir ini dengan tatapan kosong. Sebaliknya tim King Luan tidak bisa menyembunyikan ekspresi kegembiraan mereka. Ini adalah Legiun Naga Salju, anggotanya semua di atas level 30, dan pemimpinnya adalah ahli super level 51. Saya sedikit bingung, karena mereka diteleportasi, mengapa mereka tidak langsung berteleportasi ke sini? Segera ekspresi Susing Lian menjadi sulit dilihat. Karena Legiun yang seharusnya mendarat secara akurat di depan iblis saat ini mengalami penyimpangan, kemudian setelah penyelidikan cermat dari penyihir tingkat tinggi, baru diketahui bahwa di dekatnya telah diatur sebelumnya oleh ras iblis larangan besar dan mata gelap formasi sihir. Setelah dibuka, ruang internal di dalamnya tidak hanya tidak dapat diteleportasi, tetapi bahkan serangan eksternal juga akan diblokir, dan untuk membuka paksa penghalang ini dengan kekuatan. Setidaknya dibutuhkan gabungan 2,5 legiun. Jika tidak, Anda hanya bisa menunggu sampai menghilang dengan sendirinya. Tetapi jika Anda menunggu penghalang menghilang sepenuhnya, dibutuhkan waktu 5 menit penuh. Komandan legiun yang mendengar ini tampak sedih, dia tahu dalam hatinya bahwa orang-orang di dalam penghalang mungkin akan menemui ajalnya. Jadi dia meminta ajudannya untuk mencatat informasi orang-orang di dalam, dan kemudian memberitahu keluarga mereka untuk datang dan mengklaimnya. Saat ini di dalam penghalang. Sistem memunculkan tugas pencapaian baru pada saat ini, dan isi tugasnya ternyata adalah membunuh putra iblis Olimas, tetapi hadiahnya belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya bakat tingkat S, tetapi juga sebotol ramuan misterius yang tidak diketahui apa itu, lalu aku perlahan berjalan maju. Pada saat yang sama, aura yang mencengangkan perlahan menyebar dari tubuhku. Olimas melihat ini dan perlahan berkata, kekuatan suci yang begitu kaya. Sepertinya kamu yang membunuh orang-orang sukunya. Setelah kata-katanya jatuh, pedang naga putih terbang ke arahku dengan cepat. Aku tidak berani sedikit pun lengah, segera memanggil perisai. Pada saat yang sama, api berkobar di mulut naga putih dan siap untuk meledak. Dalam sekejap mata api mengerikan menyembur keluar dari mulutnya seperti banjir yang dahsyat. Aku tidak mundur, mengayunkan kapal perang dengan serangan balik yang kuat untuk menghadapinya. Detik berikutnya kedua serangan itu bertabrakan dengan hebat di udara. Seranganku hanyalah lambaian bahu biasa. Tetapi bahkan naga putih tingkat emas pun sulit menahannya. Aku melihat tubuh naga putih tidak stabil, dan Olimas jatuh dari langit bersamanya. Aku bereaksi dengan cepat, memanfaatkan situasi untuk menyerang. Olimas berbalik dan menebas ke belakang dengan panik, tetapi kecepatanku bahkan lebih unggul. Dalam sekejap aku melintas di depan Olimas sebelum meluncurkan serangan, tetapi reaksi Olimas juga tepat waktu, menghadapi palu perang yang kuhantamkan. Dia benar-benar bisa merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Olimas penuh dengan keraguan, manusia di depannya ini jelas hanya level 18. Tetapi kekuatannya di atasnya, itu benar-benar agak luar biasa. Aku terkekeh, dan mengejeknya tanpa ampun. Ternyata perbedaan antara tingkat legenda dan tingkat emas adalah bahwa mereka lebih tahan terhadap pukulan. Olimas sangat marah ketika mendengar ini, dan kemudian menyerangku lagi tanpa menghiraukan apapun, dengan suara keras. Olimas terlempar lagi dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku mengejar dengan menggunakan skill, penghakiman cahaya. Olimas dengan cepat mengeluarkan perisai iblis api untuk menahan serangan. 6 petir emas turun dari langit, tetapi semuanya berhasil ditahan oleh perisai iblis api. Setelah 2 ronde serangan ini, aku punya beberapa perhitungan di dalam hatiku. Skill biasa tidak bisa membunuh iblis level legendaris, yaitu skill pamungkas sebagai hadiah setelah sistem down. Pada saat yang sama, Olimas juga menyadari bahwa sulit baginya untuk mengalahkanku sendirian, jadi dia memanggil bantuan pasukan iblis. Saat skill pamungkas dilepaskan, energi emas yang besar meledak dari tubuhnya, lalu menerangi seluruh langit dan bumi. Jiang Churan dan tim King Luan tampak tercengang, bahkan komandan legiun di kejauhan pun menunjukkan ekspresi terkejut. Di bawah guncangan energi yang kuat ini, pasukan iblis yang hendak menyerbu maju berhenti dengan sendirinya. Olimas juga menyadari pada saat ini, kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan datang. Detik berikutnya, tangan raksasa yang sangat mengerikan turun dari langit, menghantam bagian atas kepala putra iblis. Hanya riak yang dihasilkan oleh ayunan tangan raksasa yang membuat semua orang merasa ketakutan. Bahkan Jiang Churan dapat merasakan bahwa garis keturunan sucubusnya bergetar hebat pada saat ini. Setelah menerima skill ini, Olimas merasa sangat kesal. Ini benar-benar aib besar bagi ras iblis. Belum pernah ada manusia yang bisa melukainya sedemikian rupa. Pada saat ini, Olimas benar-benar marah. Di bawah paksaan-paksaannya, pasukan iblis langsung melancarkan serangan ke arahku. Dalam sekejap, kutukan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahku dengan cepat. Pada saat yang sama,
Ratusan iblis menyerbu seperti air pasang. Orimas mengambil kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Manusia ini hanyalah anak laki-laki berusia 18 tahun yang sombong. Menggunakan begitu banyak skill berturut-turut, mananya pasti sudah habis saat ini. Jadi dia tidak perlu menyerang. Hanya mengandalkan kuantitas sudah cukup untuk membunuhku hidup-hidup. Mana yang tersisa padaku memang hampir habis. Kecepatan peralatan memulihkan mana terlalu lambat. Tapi aku masih punya kartu truf di tanganku. Teknik pemanggilan dewa. Teknik rahasia sekali pakai dari kuil ksatria. Skill ini tidak perlu menghabiskan mana untuk dilepaskan dan tidak terpengaruh oleh skill membungkam. Pengguna akan meminjam sebagian kekuatan Dewa Cahaya untuk meningkatkan atribut 4 dimensi untuk sementara waktu berdasarkan kemampuan tubuh untuk menahan. Pada saat yang sama, kecepatan pemulihan HP dan mana meningkat 20 kali lipat. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan suci melesat ke langit dari tubuhku. Kekuatannya sangat mencengangkan. Tidak hanya langsung menembus pengepungan iblis, tetapi juga mencegah iblis mendekat sedikit pun. Pada saat ini, bahkan kutukan pada tubuhku langsung dihilangkan. Adegan ini membuat Orimas merasakan firasat buruk. Saat ini, aku bermandikan energi emas, dikelilingi oleh rune misterius di sekeliling tubuhku. Dan 6 malaikat aneh yang pernah memberiku kekuatan Dewa Cahaya perlahan muncul pada saat ini. Bulu-bulu yang berserakan dari 6 malaikat aneh memiliki daya tarik yang kuat bagi para iblis. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dan mengulurkan tangan untuk mencoba menangkap bulu-bulu ini. Tetapi pada saat berikutnya, bulu-bulu ini terbakar tanpa peringatan. Komandan Legiun langsung mengenali ini sebagai teknik pemanggilan dewa. Tetapi sejauh yang dia tahu, ini adalah skill tingkat atas yang hanya dimiliki oleh kelas dewa. Mampu meminjam sebagian kekuatan dewa yang sesuai untuk sementara waktu. Dia pernah melihat seorang ahli pendeta level 58 menggunakan skill serupa. Hanya dengan satu skill, dia menyembuhkan semua luka seluruh Legiun. Justru karena inilah dalam perang di mana mereka dikepung oleh 3 Legiun iblis. Legiun mereka bisa bertahan. Jantung Orimas berdebar kencang saat ini. Dia juga menyadari bahwa ini adalah sekretaris tingkat dewa. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang paladin level 18 bisa meminjam kekuatan dewa. Dia sangat tahu bahwa kekuatan dewa berada di luar imajinasi. Sama sekali tidak berada dalam dimensi yang sama dengan manusia. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual sihir suci, jangankan dirinya sendiri. Bahkan seluruh pasukan iblis akan musnah sepenuhnya. Tetapi untuk membangun lingkaran sihir yang dapat membuat seluruh pasukan iblis berteleportasi pergi, paling cepat masih membutuhkan waktu 1 menit. Setelah berpikir sejenak, Orimas membuat keputusan yang berani. Dia meminta semua anggota Iblis Warna untuk segera mempersembahkan semua yang mereka miliki. Pasukan Iblis sangat setia kepada Orimas. Jadi mereka tanpa ragu mempersembahkan nyawa mereka. Orimas dengan gila-gilaan menyerap kekuatan besar ini. Di antara mereka ada banyak yang level emas. Jika dia berhasil menyerap semuanya, kekuatannya tidak terbayangkan akan menjadi seberapa mengerikan. Saat momentum seluruh tubuh Orimas terus meningkat. Ritual sihir suciku juga secara bertahap selesai. Saat ini, mata malaikat bersayap 6 itu sangat dingin. Paladin, aku akan menganugerahkanmu kekuatan Dewa Cahaya. Tuhan berfirman, dengan cahaya, semua ras iblis di dunia dapat diusir. Begitu kata-kata itu diucapkan, kekuatan yang kuat membombardir Orimas dengan tiba-tiba. Orimas bahkan tidak sempat bereaksi sebelum langsung terlempar. Tetapi sebagian besar hanya menderita luka ringan. Saat ini, setelah menyerap banyak esensi iblis, levelnya melonjak dari level 23 menjadi level 43. Tekanan mengerikan membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Orimas langsung melancarkan serangan balik. Banyak sekali ejekan warna membombardirku dengan cepat. Kemudian dia terus meluncurkan jurus pamungkas yang sebenarnya, keterampilan pamungkas yang dikondensasi oleh semua ras iblis warna yang berbeda, Yanmo Yang Zi. Aku hanya melihat sebuah batu besar seperti meteorit mengembun di depannya. Dan batu ini memadatkan api hingga ekstrim. Suhu permukaannya bahkan mencapai 25 juta derajat Celcius. Jika bukan karena anggota klannya mempersembahkan semua kekuatan mereka. Dia sendiri tidak akan bisa menggunakan jurus ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan melemparkan Yanmo Yang Zi yang mengandung kekuatan mengerikan ini ke depan. Aku berdiri diam di tempat dengan ekspresi tenang. Di tanganku, aku dengan tenang meluncurkan bilah cahaya putih murni biasa. Namun, jurus biasa ini sebenarnya langsung menghancurkan Yanmo Yang Zi menjadi debu. Karena cahaya suci terlalu menyilaukan, semua orang mengira aku tidak bisa menghindari jurus pamungkas Orimas. Saat ini, hatiku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit keringat untukku. Namun, saat asap dan debu berangsur-angsur menghilang, sosokku masih berdiri tegak di tempat tanpa terluka. Adegan ini membuat Orimas benar-benar putus asa. Dia sangat tahu bahwa jarak kekuatannya dan aku tidak dapat diatasi. Melihat lingkaran sihir hampir selesai dibangun. Selama dia bisa berhasil melarikan diri ke lingkaran sihir, bahkan jika kemampuanku hebat, aku tidak akan bisa membunuhnya. Aku menyadari niatnya dan kemudian perlahan berkata, atas nama Dewa Cahaya, aku menjatuhkan hukuman mati padamu. Di bawah dampak kekuatan ini,
Tubuh Orimas langsung berhenti bergerak. Detik berikutnya, Orimas tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa peringatan. Pasukan iblis biasa yang tersisa panik. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan Orimas tingkat legendaris bukanlah lawanku. Dan karena tubuhku mengalami konsumsi energi fisik yang berlebihan, tubuhku juga jatuh dari udara. Ketika aku bangun lagi, aku merasa dadaku seperti ditekan oleh batu besar. Aku dengan cemas duduk dengan tiba-tiba. Perasaan tadi terlalu tidak nyaman, hampir membuatku mati lemas. Tetapi sebelum aku sempat sadar kembali, Jiang Churan tiba-tiba mendekat seperti pesulap, lalu mencium pipiku. Ini membuatku sangat terkejut hingga mataku membelalak. Seluruh tubuhku tercengang di tempat. Aku sama sekali tidak menyangka Jiang Churan akan melakukan hal seperti itu. Setelah Jiang Churan pergi dengan malu, aku mengangkat mata dan melihat panel sistem. Sayang sekali, aku tidur selama 2 hari 2 malam, melewatkan beberapa tugas harian. Hadiah tugas pencapaian kali ini sangat besar. Setelah diperhatikan dengan seksama, itu adalah keterampilan penyembuhan tingkat kelas Galasia, bernama penolakan kematian. Mendengar namanya saja, aku tahu itu pasti sangat hebat. Lalu, tanpa berpikir panjang, aku mengambil pisau dan menikam diriku sendiri dengan keras. Dalam sekejap mata, luka itu sembuh sepenuhnya dalam sekejap. Sudut mulutku sedikit terangkat, kira-kira 2,5 detik sudah bisa menyembuhkan luka. Selain itu, dengan keterampilan ini, aku yakin akan lebih mudah untuk menyelamatkan nyawaku di masa depan. Ada juga ramuan Falling kelas S yang bisa membuat orang beruntung dalam hadiahnya. Benda ini benar-benar harta karun. Mungkin suatu hari nanti bisa berguna pada saat-saat penting. Adapun keterampilan pemberian ilahi terakhir, lingkaran cahaya api suci, aku langsung teringat. Itu diberikan kepadaku oleh Dewa Malaikat selama ritual penurunan dewa sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka bahwa keterampilan ini masih dapat dipertahankan hingga sekarang. Dan ini adalah keterampilan peningkatan lainnya. Itu dapat memberiku kemampuan elemen api. Jika aku menggunakan alam suci cahaya selama menggunakan lingkaran cahaya api suci, bukankah aku akan menjadi penyihir elemen ganda petir dan api? Saat ini, terdengar ketukan di pintu dari luar. Orang itu adalah wakil ketua Korps Naga Salju, Wang Liang. Kedatangannya kali ini adalah untuk mewakili seluruh korps untuk berterima kasih padaku. Banyak sekali iblis, jadi korps telah menyiapkan banyak harta sebagai ungkapan terima kasih kepadaku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan langsung memproyeksikan harta itu di depanku. Semua ini disiapkan untukku. Pilih saja apapun yang kamu suka. Mataku berbinar. Segera, sesuatu muncul di benakku. Wakil Ketua Wang, apakah Anda memiliki teratai es ekstrim di sini? Wang Liang sedikit ragu ketika mendengar ini. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan teratai es ekstrim yang memancarkan aura dingin muncul di depanku. Aku mengikuti jarinya dan mendongak. Benar, ini dia, pusaka yang menurut Pendeta Agung dapat menyelamatkan nyawa adikku. Hati Wang Liang berdebar. Nilai tukar teratai es ini sudah setara dengan gaji 3 tahunnya. Dia harus meminta ketua untuk menggantinya nanti. Namun, teratai es ekstrim masih ada di gudang markas. Paling cepat, itu akan dikirim ke sini dalam 2,5 hari. Jika aku merasa bosan selama periode ini, dia akan mengatur beberapa orang seusia untuk menemaniku berburu monster di pegunungan. Mendengar ini, aku dengan cepat melambaikan tanganku. Maaf, Wakil Ketua Wang, aku harus kembali ke sekolah besok untuk menghadiri upacara penyambutan mahasiswa baru. Pada saat itu, teratai salju akan dikirim langsung ke Universitas Suhang. Setelah mengirim Wakil Ketua Wang pergi, aku melihat waktu masih pagi dan memutuskan untuk menyelesaikan tugas harian hari ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, seluruh anggota tim King Ruan membuat keputusan, yaitu ingin mengajakku bergabung dengan tim King Ruan. Su Xinglian datang ke depan pintu dan mengetuk pintu. Aku terkejut melihatnya membuka pintu. Kak Susue, ada apa datang selarut ini? Su Xinglian tidak berbasa-basi dan langsung menyatakan tujuannya. Menanyakan apakah aku punya rencana untuk bergabung dengan tim King Ruannya. Aku tertegun sejenak dan segera menggelengkan kepala. Su Xinglian tidak terkejut mendengar ini. Lagi pula, dengan kekuatanku, membentuk tim hanya akan memperlambat efisiensi peningkatan level. Namun, selain itu, dia juga datang untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka di pegunungan angin gila. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mendekat dan mencium pipiku dengan lembut. Aku berdiri di sana dan belum sadar kembali. Apakah gadis-gadis zaman sekarang begitu berani? Pada saat yang sama, kekuatan konferensi opini yang berbeda, pemimpin Korps Su Yuzhou, melaporkan suatu masalah. Setelah penyelidikan ini, ditemukan bahwa iblis sebenarnya telah menguasai cara untuk menyeberangi celah berukuran sedang. Seorang tokoh penting perlahan bertanya, Ketua Su, apakah Anda benar-benar yakin? Tahukah Anda apa arti informasi ini? Su Yuzhou menjawab dengan lugas. Sejak lama, makhluk dari dunia lain hanya bisa menyerbu bintang King Ruan melalui celah ruang besar. Tetapi karena jumlah celah ruang besar tidak banyak, ancamannya tidak terlalu besar. Karena itulah, dia memverifikasi hasil investigasi berkali-kali dan menemukan bahwa makhluk asing di bawah level 30 dapat melewati retakan ruang kecil dan menengah. Setelah tokoh penting mendapat jawaban pasti, dia segera memerintahkan pekerjaan.
Anggota Dewan yang memberitahu semua korps besar nasional untuk segera memeriksa semua retakan menengah. Anggota Dewan Zhang menghadiri konferensi internasional untuk membagikan informasi intelijen dan harus memperhatikan reaksi negara-negara lain. Su Yuzhou kemudian melanjutkan, sebenarnya informasi kali ini juga berkat seorang remaja bernama You Yi yang menggunakan pohon dewa di pegunungan angin gila untuk mengalahkan iblis Orias. Tidak hanya itu, setelah penyelidikan, ditemukan bahwa dia juga seorang profesional tersembunyi yang baru, Grand Chess Master, sekaligus peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi Provinsi Suhang dan peringkat pertama mahasiswa baru. Setelah dia selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. 2,5 detik kemudian, yang lain tampak terkejut. Mungkinkah seorang jenius dari Provinsi Suhang adalah keturunan dari keluarga Frostio, dan juga peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi sebagai Grand Chess Master? Tatapan tokoh penting itu beralih ke samping. Anggota Dewan Wang, saatnya bagimu untuk memeriksa situasi You Yi. Melihat pemandangan ini, Su Yuzhou tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa iri. Semua yang hadir adalah yang terkuat di negara ini. Identitas anggota Dewan Wang itu sebenarnya adalah Wang Hui, Rektor Universitas Suhang. Jika mereka bisa mendapatkan perhatian khusus mereka, jalanku di masa depan pasti akan mulus. Waktu berlalu dengan cepat dan tibalah hari berikutnya. Saat ini, Universitas Suhang sedang bersiap untuk mengadakan kompetisi mahasiswa baru tahunan. Dekan Akademi Perang, Wu Mao, berbicara sebagai perwakilan. Kompetisi kali ini memiliki 2 tahap. Tahap pertama adalah tantangan ruang bawah tanah rahasia. Skor komprehensif diberikan berdasarkan tingkat kesulitan yang dipilih dan waktu penyelesaian. Tahap kedua adalah pertandingan arena yang menarik perhatian semua orang. Setiap orang memiliki 3 kesempatan untuk menantang tuan peringkat teratas. Jika berhasil, peringkat akan bertukar. Saat ini, Guru Su tampak cemas. Dia seharusnya tidak memberitahuku tentang berita teratai S. Hangi. Sampai sekarang, dia belum melihat sosokku. Para siswa di bawah panggung juga berdiskusi. Banyak dari mereka datang untukku. Mungkinkah aku lupa tentang kompetisi mahasiswa baru? Anda harus tahu bahwa sumber daya kompetisi mahasiswa baru sangat melimpah. Wu Mao berteriak keras, tahap pertama kompetisi mahasiswa baru secara resmi dimulai. Detik berikutnya, sebuah pintu muncul di depan mata semua orang. Karena skala dan kekuatan mahasiswa baru tahun ini adalah yang terkuat dari tahun-tahun sebelumnya, tantangan rahasia kompetisi ini akan menambah kesulitan jurang maut. Hal ini membuat banyak siswa semakin panik. Kesulitan jurang maut berkali-kali lebih sulit daripada mimpi buruk. Dengan kata lain, hadiah yang didapat setelah melewatinya pasti berlipat ganda. Dengan bunyi, ding, informasi detail tentang ruang bawah tanah rahasia mulai muncul di pintu. Sarung beruang raksasa. Batasan level antara level 12 dan 19. Anda dapat dengan bebas memilih 4 tingkat kesulitan untuk masuk. Detik berikutnya, para peserta ujian dipindahkan ke ruang bawah tanah dengan seberkas cahaya. Saat ini, Wu Mao melihat nomor urut peserta ujian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung. Mengapa dia tidak melihat peserta ujian 001 dan 003? Guru Su maju dan perlahan berkata, mereka sebelumnya pergi ke pegunungan angin gila untuk berlatih, tetapi sampai sekarang mereka berdua belum kembali. Wu Mao tampak marah ketika mendengar ini. Karena kedua siswa ini tidak menganggap serius kompetisi mahasiswa baru. Setelah memikirkannya, dia segera memutuskan untuk menurunkan urutan 001 dan 003 ke yang terakhir. Pada saat ini, aku kembali dengan tergesa-gesa sambil menggendong Jiang Churan. Detik berikutnya, semua dekan tampak tercengang. Karena aku bahkan tidak berpikir untuk memilih tingkat kesulitan jurang maut. Dengan bunyi, ding, sistem mengingatkanku bahwa aku telah tiba di ruang bawah tanah sarang beruang raksasa. Catatan, monster dalam kesulitan jurang maut sangat ganas. Harap perhatikan waktu penggunaan gulungan kembali. Dengan bunyi, benturan. Aku mengayunkan palu raksasa dan segera bergegas menuju kawanan beruang di depanku. Pada saat yang sama, para jenius lainnya juga berjuang keras dengan beruang putih. Para dekan dari berbagai perguruan tinggi terus memperhatikan kinerja setiap siswa. Wu Mao segera mengalihkan jendela ke sudut pandangku. Dia ingin melihat modal arogan apa yang kumiliki. Namun, saat dia baru saja beralih, dia melihatku berhasil melewati ruangan pertama dalam 5 detik. Seketika, kepala sekolah Songqi dari Akademi Persenjataan melebarkan matanya, hanya butuh 15 detik untuk berhasil melewati level tersebut, dan jelas-jelas aku hanya menggunakan keterampilan pendukung, lingkaran cahaya perjamuan, untuk langsung membunuh monster beruang. Mungkinkah poin statku berfokus pada atribut kecerdasan? Suara Wu Mao sedikit gemetar saat ini, ada banyak faktor yang menentukan kerusakan skill. Tidak mungkin untuk langsung menilai hanya dari satu pertempuran, tetapi satu hal yang pasti, kekuatanku pasti bisa mencapai 001 di sesi ini, seiring dengan kemajuanku yang pesat. Pada akhirnya, aku hanya menghabiskan kurang dari 2,5 menit untuk menyelesaikan Dungeon sarang monster beruang tingkat abis. Evaluasi Dungeon adalah level SSS, dan aku juga memecahkan rekor tertinggi Dungeon, memberikan hadiah penyelesaian akhir. Pasti skill level plus, palu penghancur kenyamanan, dan bakat level S yang dapat dipilih dari 3, penjaga teguh.
Ketika menggunakan senjata perisai, resistensi ganda meningkat 30%, tipe tank, kecepatan gerakan akan ditingkatkan setelah memasuki kondisi pertempuran. Aura fokus, kecepatan reaksi saraf meningkat 30%, dan ada kemungkinan 30% tidak akan terganggu saat melepaskan skill. Ini membuatku tercengang, menyelesaikan Dungeon sebenarnya bisa mendapatkan bakat baru. Harus diketahui bahwa cara untuk mendapatkan bakat sangat sedikit. Saat itu, aku mengandalkan bakat level SSS untuk membangkitkan profesi Paladin, dan aku juga memecahkan rekor baru di Dungeon ujian besar, tetapi pada akhirnya aku tidak mendapatkan hadiah bakat. Mungkinkah memecahkan rekor baru di Dungeon tingkat perak akan mendapatkan hadiah bakat? Dan penjaga teguh dari 3 pilihan ini lebih cocok untuk Paladin yang mengambil jalur tank, tipe tank lumayan. Tetapi jika dibandingkan dengan aura fokus, itu jauh lebih rendah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, faktor terpenting yang menentukan kemenangan selain kekuatan kedua belah pihak. Sisanya adalah menguji kecepatan reaksi masing-masing. Jadi jika reaksinya tepat waktu, situasi pertempuran dapat diubah dalam sekejap, apalagi ada kemungkinan 30% memastikan casting tidak akan terganggu. Setelah memilih bakat, sebuah opsi muncul di depanku, menanyakan apakah aku ingin membuka level tambahan. Aku bisa merasakan bau menjijikan dari balik pintu. Kuharap level tambahan ini bisa memberiku kejutan. Penampilanku di Dungeon membuat kepala sekolah Songqi sangat memuji. Bukan hanya teknik bertarungnya yang tanpa celah. Bahkan kendali atas elemennya juga cukup luar biasa. Wu Mao juga diam-diam menghela napas. Untungnya sebelumnya dia tidak dengan gegabah mendaftarkan nomor seriku sebagai yang terakhir. Jika tidak, kepala sekolah pasti akan memakannya hidup-hidup ketika dia kembali. Saat ini kepala sekolah Zhangqi dari Akademi Taktik mengajukan pandangan, skill Paladin yang aku kuasai terlalu komprehensif. Seiring dengan peningkatan level, poin stat yang dibutuhkan juga sangat besar. Jika sekolah tidak campur tangan, aku mungkin akan terkubur karena ini. Aku diteleportasi ke level tambahan Dungeon. Saat ini aku teringat satu hal, insiden abis darah yang terkenal puluhan tahun lalu. Dipicu oleh seorang profesional tier 3 yang percaya pada dewa jahat, dia diam-diam mengorbankan sebuah kota berukuran sedang. Ribuan nyawa benar-benar lenyap dalam semalam. Dan levelnya langsung meningkat dari level 54 menjadi level 89. Meskipun pada akhirnya dia dicegat oleh patroli yang tiba dalam sekejap, tetapi jiwa yang digunakan untuk pengorbanan tidak dapat dihidupkan kembali. Jadi di kemudian hari, negara secara ketat melarang praktik teknik terlarang ini, tetapi bukan hanya ras manusia yang percaya pada dewa jahat, ras beast, ras raksasa, dan bahkan ras elf mungkin percaya pada dewa jahat. Dan bos di depanku ini jelas merupakan pengikut setia dewa jahat. Aku tanpa ragu mengambil tindakan terlebih dahulu. Badai suci menghantam beruang putih lukisan iblis bos. Beruang putih lukisan iblis awalnya terlihat tidak percaya. Hanya beberapa trik yang berumur pendek, tetapi ketika badai hendak mendekat, dia merasa sangat menyesal. Dengan suara keras, sosok beruang putih lukisan iblis perlahan menghilang bersama badai. Alisku berkerut erat, tidak berani sedikit pun lengah. Detik berikutnya, beruang putih lukisan iblis yang seharusnya sudah mati itu sebenarnya hidup kembali. Selain itu, beruang putih setelah dibangkitkan bahkan lebih sombong. Hanya dengan aku, mustahil untuk membunuhnya selamanya. Melihat ini, aku tidak lagi menahan diri dan mengangkat tangan untuk melepaskan skill tangan dewa. Aku melambaikan tangan besar, sebuah telapak tangan raksasa yang jatuh dari langit menghantam beruang putih dengan keras. Meskipun beruang putih lukisan sihir terus dibangkitkan. Namun, hanya dengan cahaya suci di dekatnya, dia bisa dibunuh lagi. Tidak lama kemudian, beruang putih benar-benar kehilangan napas. Menatap pemberitahuan sistem, aku berhasil melewati level tambahan. Level meningkat menjadi 19 dan mendapatkan item tingkat emas tanduk singa. Sebenarnya, level tambahan ini memiliki trik. Ketika aku pertama kali memasuki tempat ini, aku merasakan kekuatan jahat yang sangat tersembunyi. Kekuatan ini bukanlah kekuatan elemen, tetapi terasa sama seperti ketika aku menggunakan batu teknik turun dewa. Dan setiap kali beruang putih lukisan sihir dibangkitkan, kekuatan itu akan menghilang sedikit. Jadi, aku menduga bahwa beruang putih lukisan sihir adalah pengikut setia dewa jahat. Maka cara yang benar untuk menyelesaikan level bukanlah menghabiskan HP beruang putih lukisan sihir secara perlahan, melainkan membunuhnya dalam satu serangan. Biarkan dia terus-menerus mengekstraksi energi dewa jahat di ruang angkasa sampai habis. Level tambahan ini selain menguji kemampuan observasi peserta, juga menguji kekuatan peserta itu sendiri. Setelah dihitung, dibutuhkan 10 kali membunuh beruang putih lukisan sihir untuk menghilangkannya sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, sosok kepala sekolah Wang Hui muncul di luar ruang bawah tanah. Setelah melihat penampilanku di ruang bawah tanah, dia akhirnya mengerti bahwa kata-kata ketua grup Su tidak palsu. Selain itu, dia menduga jika bukan karena turnamen mahasiswa baru menentukan alokasi sumber daya di masa depan, mungkin aku akan memilih untuk langsung menyerah dalam kompetisi. Setelah 2,5 menit berlalu, akhirnya muncul peserta kedua yang lulus ujian, Shen Ningfeng. Dia memilih tingkat kesulitan yang sama yaitu tingkat abis. Tetapi saat ini, hatinya sangat ragu. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih cepat darinya?
Harus diketahui bahwa di belakangnya ada keluarga Jiangling, salah satu dari 8 keluarga besar. Tidak mungkin dia kalah dari orang biasa dari utara. Namun, dengan cepat dia mengerti. Aku seharusnya menyerah pada level tambahan dan memilih untuk keluar dari ruang bawah tanah lebih awal. Memikirkan hal ini, kerutan di dahinya langsung mereda. Aku tidak tahu apa yang dia keluhkan di sana. Mungkinkah dia marah karena tidak lulus ruang bawah tanah? Dalam sekejap, lebih dari 2,5 jam telah berlalu. Seiring dengan berakhirnya tahap pertama turnamen mahasiswa baru, hasil akhir setiap peserta telah dihitung. Tempat pertama Youyi, waktu penyelesaian ruang bawah tanah adalah 4 menit 57 detik. Waktu penyelesaian level tambahan adalah 1 menit 12 detik. Kebetulan, 3 nama teratas kali ini masing-masing sesuai dengan nomor urut mahasiswa baru 001 hingga 003. Wajah Shen Ningfeng langsung menjadi pucat. Gagal dalam ujian masuk tidak masalah. Sekarang, bahkan di turnamen mahasiswa baru, dia masih berada di urutan kedua. Dan dia masih tertinggal lebih dari 10 menit dariku. Dia memutuskan untuk menunjukkan kemampuan aslinya di pertandingan arena berikutnya. Kemudian, 5 dekan dengan lantang mengumumkan bahwa tahap kedua turnamen mahasiswa baru secara resmi dimulai. Setiap peserta yang berpartisipasi memiliki 3 kesempatan tantangan. Dan setelah setiap putaran tantangan, akan ada waktu istirahat 5 menit. Melihat ini, Shen Ningfeng segera mengajukan undangan tantangan kepadaku. Dia ingin menguji apakah aku benar-benar memiliki kekuatan untuk terus menekannya. Dan itu bahkan tidak lebih dari 3 gerakan. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dariku 3 kali berturut-turut. Jiang Churan langsung mengenali Shen Ningfeng. Dia adalah mahasiswa baru dengan nomor urut 002 di tahun ini. Berasal dari keluarga Jiangning dan memiliki garis darah naga api yang sangat langka. Dan alasannya memusuhiku seharusnya adalah kemunculanku yang tiba-tiba, merebut gelar juara pertamanya. Ketika aku naik ke arena, api di sekujur tubuh Shen Ningfeng tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat. Segera setelah itu, dia melambaikan tangan besar dengan aura penghancur dunia dan menyerangku. Adegan ini membuat para dekan yang menonton di luar berulang kali memuji. Serangan Shen Ningfeng tampak sangat ceroboh, tetapi dia segera meluncurkan Bloodline Berserk dan benar-benar memutuskan kemungkinan peningkatan buff pertarunganku. Namun sedetik berikutnya, mata Shen Ningfeng penuh dengan ketidakpercayaan. Kapan aku melepaskan perlindungan cahaya suci ini? Dia sudah mempelajari informasiku sebelumnya. Perlindungan cahaya suci, keterampilan pertahanan wajib yang dapat menahan sebagian kerusakan, adalah hal yang paling tidak ingin dilihatnya. Tapi aku tidak menyangka aku tetap menggunakannya. Aku terkekeh. Kamu memang sangat pintar, tapi kamu mengabaikan satu hal, aku hanya membutuhkan waktu 0,025 detik untuk menggunakan perlindungan cahaya suci. Awalnya, aku sangat menantikan pertarungan yang menantang, tapi sekarang sepertinya jauh dari yang aku harapkan. Sambil berkata begitu, aku mengangkat palu raksasa dan membantingnya ke arah Shen Ningfeng. Ini langsung membuat Shen Ningfeng terkena serangan yang sangat telak. Tidak hanya itu, perisai apinya hancur dalam sekejap, bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Sosokku muncul di belakangnya, dan kemudian palu raksasa lainnya menghantam Shen Ningfeng. Pada saat kritis ini, Shen Ningfeng mengaktifkan tubuh naga api. Ini adalah kartu terakhirnya, dan tubuh naga api ini memberinya peningkatan yang sangat mengerikan. Baik kekuatan maupun kecepatan meningkat 2 kali lipat dalam sekejap. Setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunan, itu memang berbeda. Keterampilan yang aku gunakan secara tak terduga berhasil dihindarinya. Shen Ningfeng terkekeh. Garis keturunan naga api miliknya tidak hanya terbatas pada pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap, energi napas naga yang besar menyembur keluar dari mulutnya. Ini adalah keterampilan mengerikan yang mengandung kekuatan naga api paling murni. Detik berikutnya, api yang sangat mengerikan tiba di depan mataku. Semua peserta ujian di tribun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkanku. Bagaimanapun, ini adalah jurus pamungkas unik dari garis keturunan naga api. Aku perlahan merentangkan tanganku, dan segera melepaskan keterampilan roda cahaya perjamuan. Cincin cahaya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, itu menelan dan menyerap semua api yang hampir dahsyat. Ini membuat Shen Ningfeng tampak terkejut. Ini adalah kekuatan napas naga yang dikenal sebagai serangan terkuat di dunia. Dan aku tidak tahu mengapa. Ketika aku bertemu dengan tatapannya, dia selalu memiliki dorongan untuk segera berlutut dan menyerah. Roda cahaya perjamuan segera memancarkan sisa cahayanya dan langsung menghantam tubuhnya. Tidak lama kemudian, wasit mengumumkan bahwa Shen Ningfeng gagal dalam tantangan karena kehilangan kesadaran. Orang kedua yang naik untuk menantangku adalah Song Xialan. Seorang pembimbing roh tingkat 17. Peringkat 005 dalam urutan mahasiswa baru. Aku tahu profesi pembimbing roh ini. Sebagai satu-satunya profesi transfer unik di negara Songxia, mereka lebih baik dalam menggunakan berbagai bantuan dan mantra penyegelan. Ketika dipastikan bahwa penyakit saudara perempuanku disebabkan oleh hal itu. Imam besar juga pernah menyarankan untuk menggunakan teknik penyegelan besar untuk meredakan penyakitnya. Song Xialan sangat percaya diri. Jika memungkinkan, dia ingin aku meledakkan semua kekuatanku. Dia juga berjanji tidak akan mengganggu pelepasan keterampilan peningkatan.
Kata-katanya membuat tempat itu sunyi senyap. Dan Song sialan ini adalah putri dari keluarga Song, keluarga pertama di Provinsi Yungui. Biasanya jarang melihatnya begitu mudah didekati. Aku terkekeh. Sesuai keinginanmu, aku akan memperlakukan pertempuran ini dengan serius. Kemudian aku melepaskan semua yang aku miliki. Song sialan tampak kagum. Jadi ini adalah bentuk terkuatku. Song sialan juga langsung mengeluarkan semua kekuatannya. Aku mengayunkan palu pengakuan dosa di tanganku dengan keras. Dengan suara desir, itu menghantam Song sialan. Melihat ini, Song sialan segera memanggil jimat untuk melawan. Takdir terungkap, bintang memandu jalan. Jimat suci muncul, patuhi perintahku. Saat kata-katanya jatuh, jimat itu mendarat tepat di posisiku. Tapi Song sialan merasa tidak enak, karena setelah asap menghilang, sosokku tidak muncul di depannya. Saat ini, aku sudah diam-diam menyelinap ke belakangnya. Dengan insting bertarungnya sesaat, Song sialan nyaris tidak menerima serangan mendadakku. Tetapi terus-menerus berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bukanlah solusi. Kemudian Song sialan memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya. Yan Kun meminjam metode untuk mengubah tentara menjadi esensi. Dewa, dengarkan perintahku. Melihat ini, aku terkekeh. Seharusnya itu adalah teknik Daois untuk menaburkan kacang menjadi tentara, tetapi ini juga benar-benar memicu semangat juangku. Aku mengayunkan palu dan membabi buta menghantam ke depan. Tentara Dao ini sendiri tidak sulit untuk dihadapi, tetapi mereka memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Sama seperti beruang raksasa yang berubah menjadi iblis, tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya dalam waktu singkat, jadi aku harus menjatuhkan Song sialan terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, aku datang ke belakang Song sialan. Song sialan merasakan angin palu yang berdesir di belakangnya, mengangkat tangannya dan menyerah. Kekuatan kita sama sekali tidak berada di tingkat yang sama. Dia mengatakan itu dengan keyakinan. Setelah mengalahkan kandidat dengan kartu urutan di 5 besar secara berturut-turut, semua kandidat yang awalnya ingin mencoba di antara hadirin menyerah pada pemikiran ini. Pada saat yang sama, para dekan dari 5 universitas besar mulai menghitung dalam hati mereka. Terutama dekan Wuang, dia harus mendapatkanku sekarang. Adegan beralih, dan tahap kedua dari kompetisi mahasiswa baru akhirnya berakhir. Aku menduduki puncak daftar dengan keterampilan bertarung yang hampir menghancurkan. Diikuti oleh Jiang Churan dan Song sialan, sementara Shen Lingfeng telah lama jatuh di luar nama sebenarnya. Setelah alokasi berbagai sumber daya ditentukan, selanjutnya adalah upacara pembagian departemen yang sangat dinantikan. Universitas Suhang secara keseluruhan dibagi menjadi 5 departemen utama, yaitu Akademi Perang. Tujuannya adalah agar siswa mempelajari berbagai keterampilan tempur praktis dan meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di medan perang. Terus terang, itu adalah untuk memungkinkanmu bertahan hidup dengan lebih baik saat berperang, karena bahkan jika makhluk asing jarang menyerbu planet biru dalam skala besar. Tetapi masih banyak profesional yang meninggal di medan perang perbatasan setiap tahun. Akademi Elemen secara khusus hanya merekrut siswa yang pandai kekuatan elemen. Di sana, mereka dapat mempelajari dan menjelajahi rahasia pamungkas dari kekuatan elemen secara mendalam. Akademi Senjata, untuk memungkinkan siswa mempelajari penggunaan berbagai senjata yang berbeda, sekarang memiliki jurusan khusus untuk menggabungkan tubuh fisik dan senjata dengan sempurna untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Akademi Taktik, tujuannya adalah untuk melatih kemampuan siswa dalam memimpin operasi, dan Akademi Taktik menekankan perlakuan yang sama untuk semua orang. Terlepas dari profesi apapun, mereka dapat memilih Akademi Taktik. Tetapi sangat sulit untuk belajar di sana, karena hanya setelah mempelajari pengetahuan taktis yang berkualitas, seseorang dapat lulus dengan lancar. Terakhir adalah Akademi Logistik. Seperti namanya, terutama merekrut berbagai profesional terkait kehidupan. Di sini, seseorang dapat mempelajari berbagai profesi terkait kehidupan profesional. Meskipun sebagian besar adalah sistem kehidupan. Tetapi sistem logistik yang kuat juga dapat menentukan kemenangan atau kekalahan di medan perang. Jiang tiba-tiba sedikit bingung departemen mana yang akan kupilih. Sebenarnya, aku belum memikirkannya. Karena setiap departemen tidak jauh berbeda untuk Paladin. Ini juga mengapa dekan Wuang tiba-tiba batuk 2 kali. Jika aku bersedia memilih Akademi Perang, dia akan dengan enggan menjadi tutor eksklusifku, dan juga akan memberiku 3 buku keterampilan eksklusif Paladin tambahan, serta perintah pertukaran sumber daya tingkat pertama. Kau tahu, setiap tutor hanya dapat merekrut 1 siswa bimbingan eksklusif, dan siswa ini dapat memperoleh sumber daya yang paling miring, apalagi memberiku perintah pertukaran sumber daya tingkat pertama di awal. Tepat ketika aku ragu-ragu, dekan Songqi juga tidak bisa menahannya. Dia juga mengatakan bahwa jika aku bersedia datang ke Akademi Elemen, dia berjanji untuk secara khusus melengkapiku dengan 1 set lengkap peralatan tingkat legenda. Dekan lainnya melihat ini dan berbicara satu demi satu, hampir tanpa berpikir untuk berjanji untuk memberiku perlakuan sumber daya tertinggi sejak pembukaan departemen. Aku merasa sangat familiar dengan ini. Pemandangan seperti inilah yang terjadi saat aku memilih universitas dulu. Ini membuat para siswa di antara hadirin merasa iri. Mungkin sejak Universitas Suhang didirikan, belum pernah ada adegan di mana para dekan utama berjuang untuk merekrut orang. Namun,
Pada saat ini, sebuah suara perlahan berkata, Youyi, jadilah muridku. Semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat. Bahkan kepala sekolah datang sendiri untuk merebut orang. Wang Hui tampak tenang. Selama aku bersedia menjadi muridnya, maka dia akan memberiku kesempatan untuk melakukan teknik peleburan garis darah sekali. Aku sedikit penasaran, aku tidak tahu apa teknik peleburan garis darah yang Anda sebutkan. Yang disebut teknik peleburan garis darah sebenarnya adalah mantra terlarang yang membutuhkan kerja sama garis darah suatu ras untuk digunakan. Setelah berhasil, itu dapat memberiku garis darah khusus. Dengan kata lain, itu diperoleh secara turun-temurun, seperti kekuatan garis darah Succubus. Selain itu dapat sangat meningkatkan tubuhku. Dan setiap kali aku naik level, itu juga dapat memberiku lebih banyak poin atribut dan poin keterampilan. Para siswa sekali lagi terkejut, apalagi Wang Hui dalam seluruh Tiongkok. Katakanlah kepala muridnya, bahkan jika tidak ada subsidi sumber daya lain, dia juga dapat melambung ke langit dengan mengandalkan hubungan ini. Kepala sekolah lainnya melihat ini dan juga mengungkapkan pikiran mereka. Karena ini adalah pertama kalinya Wang Hui bersaing dengan mereka untuk mendapatkan orang di depan umum. Kepala sekolah Wang Hui perlahan mengeluarkan sebuah medali. Ini adalah medali kehormatan emas yang diberikan kepadaku oleh Tiongkok. Shen Lingfeng hampir muntah darah ketika melihat adegan ini. Sebagai jenius Dashijia, tentu saja, dia sangat membuktikan kandungan emas dari medali emas. Bahkan keluarga Shen di belakangnya telah menerima kemuliaan semacam ini di tahun-tahun awal. Jiang tiba-tiba maju dan meraih lenganku. Bahkan kakeknya telah berjuang di garis depan selama bertahun-tahun, dan yang dia dapatkan hanyalah beberapa medali kontribusi perak. Aku sedikit bingung. Aku lupa kontribusi besar apa yang telah aku berikan kepada Tiongkok. Jika itu karena pasukan iblis di Pegunungan Badai, itu jauh dari mencapai tingkat yang dapat dianugerahi medali emas. Setelah memikirkannya, aku masih maju dan perlahan mengambil medali emas itu. Aku sudah memikirkannya, aku memutuskan untuk menjadi murid tertutup kepala sekolah Wang. Wang Hui melihat ini dan perlahan memanggil formasi sihir. Situasinya sangat mendesak sekarang. Dia perlu segera melakukan teknik peleburan garis darah untukku. Setelah beberapa saat, aku diteleportasi ke tempat yang aneh. Tempat ini seharusnya menjadi berangkas pribadi kepala sekolah Wang, jadi mungkin terletak di luar provinsi Suhang atau bahkan di luar Tiongkok. Ini, kepala sekolah Wang perlahan berkata, teknik peleburan garis darah ini dapat memurnikan fondasi garis darahku. Apakah seorang praktisi dapat menjadi lebih kuat? Sebenarnya, kuncinya terletak pada pilihan Yuan Sui. Dan potensi garis darah manusia biasa sangat terbatas, sehingga banyak praktisi yang memilih untuk menggunakan darah suatu ras untuk memurnikan setelah tidak ada harapan untuk naik level. Aku tiba-tiba terkejut, mungkinkah orang kuat seperti Anda? Apakah Anda juga akan memiliki kesulitan untuk naik level? Tentu saja, ketika dia mencapai level ini, setiap kali dia naik level. Semua membutuhkan pengalaman yang sangat besar, yang pada kenyataannya tidak mungkin, jadi sulit untuk naik level. Wang Hui telah mempersiapkan total 3 jenis Yuan Sui untukku kali ini. Satu adalah Yuan Sui dari ras malaikat, satu adalah Yuan Sui dari ras titan. Yang terakhir adalah Yuan Sui dari ras naga. Ini semua adalah ras dewa yang dapat memberiku garis darah yang kuat. Yuan Sui malaikat diekstraksi dari mayat malaikat. Dan ras malaikat adalah keturunan dari dewa cahaya. Setelah menggabungkan garis darah, aku akan mendapatkan afinitas atribut cahaya yang sangat menakutkan. Ras titan adalah pengikut setia dewa petir. Mereka dapat memperoleh kemampuan untuk mengendalikan petir sejak lahir. Kekuatan setiap jenis keterampilan sistem petir ras naga akan sangat meningkat. Ras naga adalah keturunan langsung dari dewa naga dan memiliki garis darah naga yang paling murni. Setelah fusi, ia memiliki penindasan alami terhadap semua ras binatang. Aku tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Beberapa ras ini luar biasa. Masing-masing adalah ras tingkat tinggi di atas level 60. Aku sedikit bingung, menurutmu. Apakah Yuan Sui yang paling cocok untukku saat ini adalah dari ras malaikat? Wang Hui, William, Han Shou, apa yang kukatakan benar? Yuan Sui Titan dan Yuan Sui Naga, terutama meningkatkan kekuatan dan sihir, tetapi hanya Yuan Sui Malaikat. Aku mendapatkan peningkatan di semua bidang, dan bakatku sendiri terkait erat dengan nafas ilahi malaikat. Jadi tidak diragukan lagi, Yuan Sui Malaikat adalah pilihan terbaikku.